Telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, Bapak Dubes Hermono. Yang di rumah juga tepuk tangan dong. Baik Pak, terima kasih sekali. Bapak sudah menyediakan waktu kembali di tengah-tengah kesibukan Bapak yang tiap hari itu benar-benar sibuk banget. Bersedia kembali menyapa kami semua di FB Rasa Radio. Selalu bersedia lah. Yang penting kalau ada waktu, ada kesehatan, tentu dengan senang hati. Oke, ini adalah malam yang ditunggu-tunggu nih Pak oleh semua warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, karena malam hari ini banyak banget yang bisa kita omongin mengenai dampak pandemi ini yang berdampak ke segala sektor ya Pak ya. Ya itulah. Saya kira ini penting juga ya, topik ini penting diketahui oleh masyarakat ya, karena situasi kebijakan suatu negara terhadap pekerja migran sebelum dan semasa ataupun pasca pandemi pasti akan berubah. Semua negara tidak terkecuali Malaysia ya. Semua negara pasti akan membuat suatu kebijakan yang sama sekali berbeda, dan ini yang perlu diketahui oleh masyarakat kita lah ya, karena kita kan tahu masyarakat Indonesia, pekerja migran Indonesia kan paling banyak nih di Malaysia. Yang paling banyak WNI-nya itu di Malaysia atau ada negara lain Pak yang paling menyaingi? Banyak di Malaysia. Yang paling banyak ya Pak. Jadi ya. Kalau kira-kira dari seluruh warga negara Indonesia di luar negeri itu hampir 50%-nya ada di Malaysia. 50%-nya di Malaysia. Kira-kira berapa ya Pak ya kalau 2021 ini udah ganti tahun lagi? Ketika itu Bapak datang ke Malaysia tahun 2020 ke bulan 10 apa bulan 9 sih Pak? Bulan 10 ya. Sudah hampir 1 tahun. 4 bulan. 4 bulan. Tapi kan udah ganti tahun, berarti udah hampir 1 tahun nih Pak. Ketika itu kan, itu Bapak datang di tengah situasi yang benar-benar lagi panas-panasnya corona ini. Bukan hanya berdampak ke ekonomi, bukan juga berdampak ke pekerjaannya para masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, tapi juga pengurusan dokumen gitu ya Pak ya. Semuanya kan harus disesuaikan lah ya, tidak lagi seperti dulu-dulu ya. Jadi semuanya harus mengikuti norma-norma baru yang mau tidak mau harus kita laksanakan. Jadi itu juga masyarakat pun perlu mengetahui dan mau tidak mau harus menyesuaikan ya. Ini mungkin masa transisi masih ada yang sulit, ini sulit itu, tapi saya yakin apa yang kita lakukan sekarang ini akan berlaku terus, karena kan kita juga nggak tahu nih COVID ini sampai kapan. Katanya kan sudah akan jadi endemik Pak, bukan pandemik lagi. Mungkin juga akan jadi endemik, artinya akan selamanya begini ya Pak ya. Bisa jadi, kita nggak tahu lah ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas COVID ini merubah perilaku manusia, merubah cara kita beraktivitas, merubah kebijakan, bekerja dan lain-lain. Seperti halnya pengurusan dokumen. Dulu kan nggak ada Pak, online gitu. Tapi berkat COVID ini kita bisa online, kita lagi terpaksa Pak ininya. Kita paksa lah ya. Dipaksa. Tapi ternyata juga orang lebih enak ya, datang ke KBRI hanya paling lama gitu 1,5 jam sudah selesai, sudah pulang. Ya kalau saya lihat tuh di depan KBRI nggak kayak pasar pagi kayak dulu Pak, ngantri sampai ke jalan-jalan raya jam gitu. 12 sudah keleleran di depan KBRI. Sekarang kan nggak ada. Sekarang sudah bersih, teratur gitu ya Pak ya. Ini karena dampak pandemi atau memang dipaksa supaya lebih disiplin gitu Pak? Karena pandemi, triggernya, pemicunya pandemi. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita pun nggak berpikir sampai ke situ. Jadi pandemi itu juga memberikan kesempatan-kesempatan baru ya, inovasi-inovasi baru yang mungkin ke depan ini akan menjadi norma yang terus kita laksanakan ya sampai tahun-tahun ke depan. Dan ini semuanya public service atau pelayanan publik di seluruh dunia pun akan seperti ini ya. Jadi udah nggak mungkin balik lagi ke zaman-zaman jahiliyah yang seperti dulu datang pagi-pagian gitu ya Pak ya. Sampai lagi. Ada yang nyampe malam, tengah malam belum selesai gitu. Betul. Yang saat ini yang paling menjadi dampak paling besar, paling berat untuk warga kita itu apa sih Pak? Kalau kita lihat ya, pertama dampak seketikanya ya. Dampak seketika. Yang kita alami katakanlah masa MCO pertama tahun lalu Maret itu kan gimana itu kan orang susah bekerja dan lain-lain ya. Kemudian dampak yang berikutnya saya kira ini dampak menengah lah ya. Dampak menengah itu kemudahan untuk bekerja tidak lagi seperti dulu ya. Majikan-majikan pun akan menyesuaikan ya.
dan kebijakan-kebijakan Malaysia pun pasti akan menyesuaikan. Kalau dulu katakanlah kongsi apa itu ya? Rumah kongsi lah ya. Atau rumah-rumah bedeng gitu ya. Karyawan itu kan bisa untel-untelan berjubel-jubel. Sekarang udah nggak mungkin lagi. Kemarin saya ketemu dengan Menteri Persekutuan, itu pun disampaikan nanti tidak mungkin lagi ada kongsi-kongsi ya, ada perusahaan-perusahaan yang punya perumahan itu padat. Jadi itu akan semakin mengurangi orang-orang yang bekerja di sini ya. Terutama yang paling penting diketahui, ini kebijakan seluruh dunia. Pasti semua negara di dunia itu akan menerapkan kebijakan untuk membatasi masuknya pekerja asing. Sekarang pun memang susah kan Pak untuk masuk ke Malaysia, walaupun yang ekspatriat juga susah loh Pak. Termasuk. Apalagi terutama ini ya, yang dulu mudah tembak lorong lah, bawa orang gitu, ada yang pulang kampung ikut saya yuk gitu. Itu nggak mungkin lagi. Nggak mungkin lagi. Jadi ini perlu dipahami. Kemarin aja kita dapat berita itu kan banyak sekali yang ketangkap yang masuk istilahnya lewat belakang gitu ya. Itu nggak mungkin lagi. Jadi jangan coba-coba lagi ya, kita warga kita ini masuk yang tembak lorong yang jalur belakang itu nggak mungkin lagi gitu. Tapi itu memang sudah tidak ada ya Pak, tembak lorong itu Pak. Kalau saya lihat di grup-grupnya TKI itu ya Pak, masih ada loh Pak yang menawarkan yang mau masuk Malaysia WhatsApp, yang mau masuk Malaysia kerja ke Malaysia japri gitu. Nggak mungkin lagi itu. Itu sudah pasti tidak mungkin ya Pak ya. Pasti tidak mungkin. Jadi teman-teman ya yang sekarang ini masih punya pikiran barangkali masuk ke Malaysia dengan jalur-jalur yang jalur belakang lah, jalur macam-macam, itu jelas tidak mungkin lagi. Jelas tidak mungkin. Ke depan pun tidak akan mungkin lagi. Ini yang perlu dipahami ya, jangan coba-coba karena hukumannya pasti akan jauh lebih berat seperti yang dulu. Ya, tadi Bapak sudah sempat menyinggung soal bertemu dengan Menteri Wilayah. Tadi sebenarnya saya mau nanya juga soal itu. Terakhir kali saya lihat bukan terakhir lah ya, beberapa hari yang lalu Facebooknya KBRI maupun Facebooknya Pak Dubes Hermono KL itu memposting Bapak setelah bersilaturahmi ke Menteri Wilayah. Itu apa saja sih Pak kalau boleh tahu yang dibahas seorang Dubes dengan Menteri Wilayah Kuala Lumpur? Ya memang itu kan pasti yang namanya Dubes baru dia akan kunjungan hormat ya, kunjungan hormat kepada menteri-menteri. Ini kan kemarin memang belum bisa karena PKP ya, jadi itu satu memang kunjungan hormat lah ya, kepada menteri-menteri. Kemudian kita juga membahas berbagai macam isu lah ya yang menjadi kepentingan kita bersama, termasuk bagaimana penanganan COVID dan lain-lain ya. Jadi ini memang banyak isu lah ya yang kita perbincangkan dengan. Yang isu paling menjadi concern itu antara Indonesia dan Malaysia itu apa sih Pak saat ini? Ya pekerja yang undocumented ini. Karena ini pasti Malaysia akan melakukan penegakan hukum lebih ini ya, lebih. Yang saat ini saja sudah ada kenaikan denda dari 1.000 menjadi 10.000 Pak. Jika kita melanggar SOP di Malaysia gitu. Itu udah pasti akan lebih gitu. Jadi Malaysia ke depan ini pasti sudah berubah lah, tidak seperti yang dulu-dulu. Bukan Malaysia 10-20 tahun yang dulu gitu ya Pak. Bukan 2 tahun yang lalu. Bukan 2 tahun yang lalu, belum sebelum corona ada malah. Bukan. Jadi ini perlu dipahami lah oleh masyarakat bahwa kebijakan Malaysia ke depan ini pasti akan lebih ketat terhadap proses migrasi. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Seluruh dunia pasti akan begitu. Karena kan kita, apalagi yang masuk kan mungkin apakah dia sudah divaksin, apa belum, menerima orang yang belum divaksin, atau lagi tidak dites PCR, itu kan beresiko buat Malaysia. Betul. Jangan sampai sini sudah memvaksin, katakanlah yang masuk ini pada belum divaksin gitu tidak kan, terkontrol, nggak selesai coronanya. Nggak selesai. Nah ini juga pertanyaan titipan orang Indonesia dong, tanyain Mbak Ika kapan sih dapat vaksin ke Pak Dubes gitu. Kan pemerintah Indonesia tuh yang punya kuasa untuk bisa sedikit memberikan pertanyaan atau nge-push lah ya. Orang Indonesia kan banyak nih, kapan sih Pak kita bisa dikasih vaksin gitu. Ya kita masuk fase 3 ya. Fase 3 mungkin. Fase 3 itu sekitar akhir tahun hingga Februari. September mungkin ya. Tapi ini juga kan tergantung kepada ketersediaan
vaksin. Ini kan seluruh dunia rebutan vaksin nih. Betul Pak, vaksin itu sudah jadi barang mewah dan langka. Mewah. Jadi seluruh dunia rebutan vaksin, ya tidak cuma kita atau Malaysia, seluruh dunia tanpa terkecuali. Eropa pun rebutan vaksin semua. Kira-kira kita ini bisa divaksin nggak sih Pak, orang Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di kongsi-kongsi, di kebun-kebun, di kilang-kilang? Yang pasti yang pekerja yang documented lah ya, yang apa namanya, yang legal lah gampangnya. Memang harus divaksin. Kalau enggak kan resiko buat Malaysia. Nah, yang kosong-kosong ini katanya akan divaksin juga, karena kalau tidak divaksin, mereka juga kan menjadi resiko buat masyarakat tempatan ya. Apalagi kerja di satu pabrik, ada pegawainya yang tidak divaksin, apalagi tidak di PCR. Ini kan resiko buat majikan-majikan Malaysia, resiko buat masyarakat Malaysia. Jadi mau nggak mau pasti seluruhnya harus divaksin, karena kalau enggak yang sudah divaksin jadi tidak efektif lagi, karena kan banyak di sekitarnya orang-orang yang tidak divaksin. Ada gempuran lagi nih yang belum divaksin. Orang-orang yang tidak pernah dites PCR, katakanlah, ini kan beresiko. Jadi masalahnya kan mereka takut Pak, nggak ada dokumen. Gimana mau divaksin? Jangankan divaksin, habis itu kita ditangkap Mbak. Gitu gimana ya Pak ya? Itu kita perlu bicarakan. Tapi yang jelas. Kalau tidak divaksin itu menjadi resiko buat Malaysia. Ya, jadi ini yang pasti. Tapi cuman mekanismenya seperti apa, saya kira nanti masih belum ada pembicaraan lebih lanjut ya Pak ya. Tapi harusnya divaksin, kalau tidak memang beresiko. Jadi pilihannya divaksin atau diusir gitu kan. Iya ya. Sedangkan mereka di Indonesia sendiri belum mendaftar tuh untuk dapat vaksin. Di Malaysia sendiri diusir gitu kan, kasihan jadi mungkin jadinya. Kesana. Ya mudah-mudahan divaksin. Tetapi yang jelas kalau dugaan saya tidak mungkin Malaysia pun membiarkan yang pati-pati ini tanpa vaksin, karena kan jumlahnya cukup signifikan ya. Warga Indonesia aja mungkin hampir 10% tuh yang yang ada di sini ya. Itu sudah hanya Allah yang tahu kalau waktu itu saya tanya ke Bapak. Mungkin hampir. Belum lagi yang dari warga negara lain. Jadi kalau ini tidak divaksin, maka untuk mencapai yang namanya herd immunity menjadi sulit, ya, menjadi sukar. Ya. Tapi yang penting yang perlu diketahui adalah bahwa jangan sekali kita beranggapan bahwa nanti migrasi ke Malaysia itu akan semudah sebelum COVID. Pasti akan penjagaan akan lebih ketat, kontrol akan lebih ketat. Siapa yang mencoba-coba untuk masuk dengan cara-cara yang tidak legal, katakanlah, pasti hukumannya akan jauh lebih berat. Ini yang saya khawatir sebetulnya, masih masyarakat kita. Karena tanggal 5 kemarin itu masih ada 19 orang yang masuk ya, 11 perempuan lagi. Waduh. Masih nekat ya itu. Ini yang saya khawatir ya. Kalau mereka bisa masuk, artinya penjagaan di perbatasan itu tidak begitu ketat dong, Pak? Ya, masuk ketangkep. Berarti iya. Ketangkep itu. Tapi katanya Pak, ini disclaimer dulu ya, bukannya suatu kebenaran gitu, bahwa alamak orang imigrasinya aja kalau kita masuk juga lewat lorong bisa kok dibayar itu gitu. Itu kan dulu. Coba baca di media berapa orang yang oknum-oknum di imigrasi kan. Betul, ada berapa yang ketangkep. Ini pasti akan ditertibkan juga. Karena resikonya buat masyarakat Malaysia kalau ini tidak diketahui itu terlalu besar, ya, taruhannya terlalu besar. Jadi mau nggak mau ya Malaysia pasti akan memperketat. Kan berapa bulan yang lalu itu kan oknum-oknum di imigrasi itu kan kena apa istilahnya tuh, kena anti OTT Pak kalau kita di Indonesia gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang akan dilakukan pengetatan kan ada operasi benteng segala macam gitu ya. Jadi ini memang kita akan memasuki suatu era baru betul-betul ya, karena urusannya penyakit ya Pak ya. Dan ini kan menyangkut keselamatan rakyat Malaysia juga. Jadi pasti Malaysia akan melakukan berbagai macam pengetatan ya. Ini yang perlu dipahami, jangan sampai orang berpikir gampang masuk aja, apalagi kan banyak tuh sampai hari ini pun masih ada tuh sewa bot apa itu ya, masih Pak. Iklannya juga masih ada Pak di Facebook, hubungi nomor sekian untuk masuk ke Malaysia gitu. Itu udahlah, jangan coba-cobalah. Jangan coba-coba karena ini ketat sekali. Nah kemarin juga beberapa minggu yang lalu
Perdana Menteri Malaysia datang ke Indonesia bertemu dengan Bapak Presiden kita. Salah satu pembicaranya ini tuh Pak yang menjadi viral adalah akan membuka pintu masuk antara Indonesia dan Malaysia tidak seperti sekarang ini. Itu gimana sih Pak? Itu yang namanya Green Lane atau Green Lane, betul. Travel bubble. Ini utamanya terutama untuk pelaku-pelaku bisnis ya. Untuk pelaku bisnis. Untuk pelaku bisnis yang diutamakan, belum untuk pekerja. Belum untuk pekerja. Ini pun masih dalam untuk proses. Turis pun belum ya Pak? Untuk melancong gitu. Belum. Kalau untuk kesehatan Pak, berobat kan banyak Pak, pasien-pasien dari Indonesia datang ke Malaysia itu biasanya berobat gitu. Ada kriteria tertentu dan dia hanya boleh masuk itu dengan private ambulance, ambulans apa? Ambulans private jet gitu ya Pak ya? Jadi memang itu mahal Pak, bisa 400 jutaan. Ya, untuk yang betul-betul emergency dan memiliki kemampuan finansial juga. Kalau yang biasa-biasa yang biasanya kan general check up gitu Pak. Belum boleh. Belum boleh. Jadi yang betul-betul emergency dan dia nggak pakai private jet ya, pakai ambulan udara istilahnya. Oke. Jadi itu pertanyaan titipan banget tuh Pak. Tanyain dong itu gimana kemarin Perdana Menteri ketemu Pak Presiden, katanya kita sudah boleh masuk Malaysia, sedang diusahakan, progresnya gimana? Masih bisnis. Tetapi ada isu-isu lain. Pertama, salah satunya adalah rekalibrasi ini. Ya, ini kan kita tahu bahwa yang mau pulang itu banyak lah ya. Bapak Presiden juga menyampaikan agar program rekalibrasi ini bisa dipermudah atau mungkin kalau bisa diperpanjang ya. Kalau bisa kita harapkan. Saya baru mau nanya lagi. Sebentar lagi Pak, udah mau habis 21 Juni gitu. Saya pun sudah menulis surat ya, mohon ini agak diperluas lah ya, karena banyak sekali yang mau pulang ini terperangkap ibaratnya gitu ya, karena kan kalau kita STO immigration itu kan penuh Pak. Semua. Saya bukan mau urus rekalibrasi, mau perpanjang visa sendiri aja tuh sampai dapatnya Mei Pak. Nah itu dia. Jadi saya tuh kosongan kemarin ngomongin tentang rekalibrasi, sayanya sendiri aja nggak ada dokumen dia, gitu. Ini yang sedang kita mintakan inilah ya, sedang kita bicarakan karena faktanya itu banyak sekali mau pulang ya. Apalagi mau Lebaran Pak. Lebaran itu dia. Sudah lama nggak pulang, mau pulang susah gitu. Kemarin tapi saya membaca, ini benar atau enggak ya Pak ya, hoax atau tidak, bahwa yang masuk ke Malaysia per tanggal 1 Januari 2021 itu diperbolehkan pulang maksimal tanggal 21 April kalau saya tidak salah, tanpa ada sebarang tindakan dan tidak perlu bayar compound, terus tidak di blacklist. Itu betul Pak? Betul. Tapi itu yang masuknya dengan visa sosial atau turis ya. Jadi itu memang betul ya Pak ya. Karena kalau kita cari itu keterangan resminya tuh nggak ada loh Pak. Ada edaran dari immigration. Ada ya Pak ya. Kita sudah posting juga kok di Facebooknya KBRI. Jadi saya nggak lihat tuh. Jadi banyak juga yang nanya soal itu. Tolong tanyain dong Mbak Ika ke Pak Dubes, apakah kita harus bayar compound, apakah kita harus ikut rekalibrasi langsung gitu. aja pulang. Pulang aja, tes COVID terus pulang gitu ya Pak ya. Tes COVID bawa tiket langsung pulang. Jadi ini harus dimanfaatkan betul-betul ya. Cuman saya juga heran, masuknya kadang masuk Januari, kok sampai sekarang belum pulang. Kok sampai sekarang nggak pulang? Katanya COVID nggak boleh pulang, kata siapa? Kalau mau pulang kan boleh-boleh aja. Keluar aja Pak. Mungkin yang awal di Maret itu mungkin yang nggak boleh lintas, atau mungkin dia juga sendiri takut gitu ya Pak ya. Mungkin sebulan 2 bulan gitu. Tapi ini kalau sudah lebih dari 1 tahun. Tapi kalau nunjukin tiket boleh kok. Kalau dia saya mau pulang, ini tiket saya hari ini, itu boleh. Ya ketika itu gitu. Tapi karena ada pemberitahuan ini kan jadi nanti aja dah April. Loh katanya turis, ngapain kok di sini lama banget. Masa jadi turis sampai hampir 1 tahun gitu kan. Tapi ya bagus lah ya Pak ya, kalau tidak ada tindakan, tidak ada blacklist, tidak ada bayar compound jadi gitu. Jadi ini harus cepat-cepat dimanfaatkan ya. Karena kalau nanti mundur masuk puasa, masuk Lebaran, ya masuk puasa lah ya. Menjelang puasa pesawat juga semakin susah. 1 bulan lagi. Dan sekarang pesawat pun hanya adanya ke tempat yang provinsi besar, Jakarta, Medan, Surabaya udah. Yang lain tuh mau tujuan yang lain itu tiap hari di cancel, ke Semarang atau ke Palembang, Bandung, itu seringnya di cancel. Itu juga banyak keluhan lah ya, banyak keluhan masyarakat. Betul. Nah ini kalau yang saya lihat dari Facebooknya Pak Dubes itu aktif sekali, setiap hari Sabtu datang ke KLIA untuk ikut melepas kepulangannya dari warga kita yang ikut rekalibrasi. Itu kenapa sih Bapak setiap Sabtu ke sana gitu? Ya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, dan juga untuk ngecek
yang betul-betul parah ya kemarin. Maksudnya parah? Sakit-sakit. Oh, sakit. Jadi saya begitu ada yang sakit, saya kontak di iya, ada Surabaya. bantuan juga ada ya, bantuan, Pak. Kayak kemarin itu kan ada 2, satu bahkan masih yang jurusan Lombok ya. Satu sekarang masih dirawat di rumah sakit. Jadi yang begitu-gitu kan perlu dikoordinasikan cepat ya. Karena kan saya tidak tahu listnya nih, ada yang sakit, ada yang enggak gitu. Pak ini sakit. Jadi saya langsung telepon aja kepada BP2MI. Ini ada yang sakit-sakit, ini datanya tolong dihandle gitu ya. Itu sebetulnya maksudnya ya. Dan ini benar-benar perhatian yang sangat besar gitu loh Pak, dari seorang perwakilan kepala negara di Malaysia mau untuk setiap minggu nganterin itu warga-warga kita pulang. Itu kan perhatian banget gitu. Iya, memastikan ya, karena kan banyak yang sakit kayaknya juga. sayang banget gitu Pak Dubes ini sama warganya. Banyak yang sakit juga. Jadi kalau saya ngecek ini kira-kira perlu perhatian khusus, perlu perawatan khusus, atau perlu bantuan khusus. Dia tujuan akhirnya mana, ada keluarganya yang jemput apa enggak. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, saya langsung kontak di BP2MI. Kebetulan kan saya dulu di sana ya. Jadi gampang aja. Ini ada tolong ini. Oh iya, ya, Pak. Sekretaris umumnya ini sekarang menjadi Dubes, tinggal telepon siapa. Ya, sebetulnya untuk itu ya. Jangan sampai nanti dia sakit, dia nggak ada yang jemput, dia nggak tahu terus memastikan bagaimana mereka di sana ya Pak ya. Kayak kemarin kan diinapkan di hotel, Pak. Ini yang 2 karena sakit dia akan ke Lombok, kami inapkan di hotel. Itu gratis Pak? Ya mereka yang bayar lah. Pokoknya buat mereka gratis. Buat time-nya gratis. Yang 2 itu juga kan kita bayarin, bukan kita AUMI yang bayarin dua-duanya itu kan karena sakit. Ya, hal-hal seperti itu sebetulnya ya, karena kan saya nggak tahu tulisnya orang-orang yang sakit setelah sampai sana baru tahu. Yang di Medan juga ada Pak yang dibantu sama BP2 TKI, BP2MI. Nah kemudian sampai saat ini yang sudah mengikuti program rekalibrasi berjalan beberapa bulan ini sudah berapa sih Pak? Ada tidak jumlah keseluruhannya? Itu kan, mungkin nggak banyak juga ya, karena memang comnya kan terbatas ya. Itu cuma ya ada yang lewat ini ya. Yang lewat ormas-ormas yang dikoordinir oleh AUMI. Sebenarnya bukan AUMI, ini kan ormas-ormas yang bekerja. Ya. Betul. Berbagai macam ormas. Ya. AUMI kan bukan ormas gitu, tapi orang anggapnya mau pulang dong pakai AUMI. Ini salah AUMI. juga. Itu Pak yang harus dijelaskan juga. Ini ormas ada macam-macam kan yang ada di situ. Memang saya pegangnya AUMI supaya gampang pegangnya. Kalau ada laporan macam-macam, tangkap aja orang itu, macam-macam gitu kan. Jadi untuk kontrol lah ya. Jadi memang prioritasnya kan yang gini-gini lah ya. Yang sakit, rentan gitu. Ya. Jadi saya hanya ke airport tuh hanya untuk memastikan mana yang perlu bantuan khusus, mana yang di sana perlu ditangani, semuanya gitu, semuanya lancar, itu saja. Itu Bapak menyapa atau menemui, ngajak ngobrol gitu nggak sih Pak orang-orang yang ada juga yang ngobrol. Lalu mereka responnya gimana? Didatangi sama dubesnya gitu loh. Kadang-kadang nggak tahu juga kalau itu dubesnya. Nggak mungkin Pak, Bapak sudah sangat terkenal sekarang. Ya kan kita biasa-biasa aja lah ya. Cuman intinya itulah, intinya itu bahwa memang kita ingin memastikan itu semuanya lancar, tidak ada apa-apa. Oke, berangkat berarti sudah hubungi Jakarta, ini akan datang ini, akan datang sekian orang. Itu saja gitu ya. Nggak ada ini aja gitu ya. Yang kalau udah selesai beres ya pulang gitu. Sabtu kemarin juga ada, Sabtu sebelumnya, setiap Sabtu ya Pak keberangkatannya kalau tidak salah. Setiap Sabtu pasti ke sana. Sampai saat ini ada tidak Pak lebih dari 2.000 orang yang sudah ikut rekalibrasi ini? Kalau yang diorganisir oleh ormas mungkin belum ya, baru 1.200. Tetapi di luar itu kan juga kita bantu yang sakit-sakit, yang mau melahirkan, itu ada aja yang lewat saya langsung lah ya. Betul, jalur cepat Pak. Jalur cepat ya, lewat saya langsung. Kalau memang dia sakit, dia hamil, Pak saya mau melahirkan di Indonesia aja, saya nggak ada ini, kita jalur cepat, itu jalur saya ya. Jalur saya itu tiap hari ada, kadang-kadang 5, kadang-kadang 10, kadang-kadang 15 ya. Ya kita membantu yang gitu-gitulah ya. Sampai saat ini Bapak masih melayani ya Pak ya? Yang di inbox, padahal kerjaan Bapak kan udah banyak banget tuh Pak. Ya, ini sudah ketemu juga. Tapi kan biasanya mereka itu kayak menuntut gitu ya. Sudah tahu sekarang hampir semua warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini sudah tahu bahwa Pak Dubes ini adalah seorang yang mau gitu ya langsung berinteraksi, mau langsung menemui masyarakatnya gitu. Akhirnya kayak langsung ke Pak Dubes saja deh, langsung Pak Dubes saja gitu. Gimana sih Pak? Ya kadang-kadang juga kan kita inilah coba hubungi di fungsi-fungsi teman-teman yang lain gitu ya.
nggak semuanya juga bisa saya handle lah ya. Tapi mana-mana yang bisa dihandle ya kita handle. Ini kan kadang-kadang kan perlu kecepatan ya. Perlu kecepatan, terutama yang sakit, yang ini, ya itu nggak usah lewat Aumi kelamaan. Udah langsung pulang, punya ada tiketnya, ada Pak, ya udah pulang. Yang mau meninggal, yang keluarganya meninggal, itu kan banyak juga tuh, Pak ini harus pulang, keluarganya meninggal. Oke, ada yang mau, Pak mau kawin. Ada juga tuh di Facebooknya diposting gitu ya. Oh ya, keren banget sih. Ini karena bantuannya Pak Dubes nih. Ada juga siapa tuh namanya itu ya. Nah kemarin gitu ini Bapak atas imigrasi yang baru kan sudah ada di KBRI ya Pak ya, dan melakukan live juga, yaitu Bapak Anton Helistiawan. Ini apa sih Pak yang menjadi gebrakannya Pak atas imigrasi yang baru? Ini kan tugasnya berat nih kayaknya, ditinggal sama Pak Mulkan gitu. Sekarang nih banyak banget nih PR-nya gitu. Yang utama adalah kita yang paling berat ini percepatan antrian ya, antrian ya, karena kan ini banyak sekali ya. Kita juga sudah memajukan yang antriannya bulan Juni, bulan Mei kan sudah dimajukan semua ke bulan Maret dan April supaya bisa ikut STO. Kemudian juga kita kan jam kerja ditambah, hari Sabtu kita kerja juga melayani. Jadi yang paling berat sekarang adalah bagaimana kita mempercepat teman-teman yang mau buat paspor ataupun membuat SPLP ya. Kemudian juga kita sudah putuskan kemarin bagi teman-teman yang mengalami kesulitan untuk daftar online gitu ya, boleh kita daftarkan, kita bantu. Boleh datang, tapi saya sarankan lewat online saja lah ya. Data-data dikirim, nanti kita daftarkan ya. Kalau yang saya baca itu dari komen-komennya, apapun yang diposting oleh Pak Dubes maupun Facebooknya KBRI, pertanyaannya tuh ya begitu juga. Paspor saya gimana nih, SPLP buat, padahal visa sudah habis, paspor saya boleh dicepetin nggak, cepetin gitu. Itu pertanyaannya gitu-gitu aja Pak. Ya itu kita sekarang ini masih sifatnya ad hoc lah ya. Jadi minta saya, lalu saya majukan. Tapi kita akan buat suatu sistem lah ya. Jadi semua nggak harus ke saya gitu. Jadi ada orang yang khusus sudah kita siapkan, orang yang khusus menangani masalah ini, orang yang khusus membantu membuat pendaftaran online. Jadi kita akan siapkan lah orang-orangnya sehingga nanti tidak tergantung pada pribadi-pribadi lagi gitu ya. Jadi, kalau ini kan Pak Dubes ini jadinya pusing Pak Dubesnya. Ya untuk sementara oke lah ya. Tapi kalau semakin banyak kan waktunya juga tersita semakin banyak juga gitu. Takutnya nggak terlayani, akhirnya lupa gitu kan. Kadang-kadang banyak tuh siapa tadi saya namanya. Saya yakin itu ratusan yang masuk. Problemnya itu nama Facebook itu dengan kan, nama paspornya beda Pak. Siapa ini namanya? Nama Facebooknya aku sayang kamu gitu Tapi Pak. kan saya nyari lagi ini siapa tadi orang gitu ya. Udah ada jawabannya, saya mau jawab, tapi nyari lagi siapa tadi gitu kan. Namanya juga kadang-kadang ditulisnya pakai angka gitu. Jadi kita mau ngetiknya juga susah gitu ya Pak ya. Tapi oke lah ya. Kita ini kan kita selalu sama teman-teman saya bilang bahwa kita adalah ada untuk menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Kita ada untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Jadi apapun yang menjadi masalah mereka ya sedapat mungkin kita bantu lah ya. Jadi saya kira kan udah banyak lah kemudahan. Banyak tuh yang daftar macam-macam lah, minta maju. Kalau minta maju itu udah ratusan ribuan. Udah biasa gitu ya Pak ya. Saat ini memang masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia tuh sangat merasakan hadirnya negara untuk mereka Pak. Hadirnya Pak Dubes dengan mereka gitu. Apalagi terus program rekalibrasi ini Pak Dubes sepertinya kayak turun bener-bener ngurusin banget gitu kan. Ikut terlibat langsung sampai nganter ke bandara gitu. Dan sebentar lagi program ini akan selesai 2 bulan lagi. Puasa juga sebentar lagi 29 hari lagi. Pasti mereka ini ngejernya tuh mau mudik Pak. Iya. Nah mudik ini nih akan dipermudah nggak sih Pak program rekalibrasi ini? Kita sudah minta lah. Saya sudah nulis surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri. Kita juga sudah menyampaikan kepada KP Immigration. Ini loh masalahnya. Tolonglah ini diberikan kelonggaran untuk mereka-mereka yang mau mudik. Karena kan banyak di antara mereka juga yang sudah tidak ada kerjaan, ada yang sakit. Nanti kalau lama-lama di sini kan juga mau ngapain, malah mempersulit juga gitu. Menjadi beban masyarakat ini juga ya. Karena juga saya juga banyak tuh ya terima masukan kan sakit-sakit. Ini kan problem dampak dari ini loh. Jadi Pati ini akhirnya
banyak keterbatasan. Banyak ya, kesulitan mau berobat nggak bisa. Aduh, saya kadang-kadang nggak tega juga ngeliatnya, sudah sampai badannya kurus kering, nggak bisa berobat, mau pulang pun oke dipulangin, tapi nggak dapat izin terbang. Sampai beberapa itu sampai sedang saya bantu tuh ya, meninggal. Ya Allah. Gitu gimana sih Pak perasaannya ya Bapak itu, gitu ngelihatnya gitu? Ada kemarin di mana tuh ya, yang sekarang anaknya sedang kita urus untuk ikut pulang. Jenazahnya kan dikirim 14 besok ya, apa hari ini ya, Medan, urusan Medan. Jenazahnya maksudnya sudah meninggal gitu orang tuanya Pak? Sedang kita urus nih untuk dipercepat. Waduh, tadi berapa? Innalillahi Pak, ini. Ih, merinding saya dengarnya Pak. Ada beberapa yang begitu ya, ada beberapa. Terus yang di Surabaya itu juga kan ada juga. Sedang kita udah kita urus nih, meninggal gitu ya. Jadi ya gimana ya. Padahal, aduh. Gimana ya, saya juga kasihan banget dengernya ya, Pak. Dan itu mungkin tidak tahu juga harus menghubungi kemana ya, Pak. Mungkin ada rasa takut juga kalau mau menghubungi nanti saya ditangkap di jalan. Udahlah, sakit dirasain sendiri di kamar kos ini gitu. Itu dia yang saya kadang-kadang sedih juga ya ngelihat saudara-saudara kita. Nah saat ini saudara-saudara kita jika ada yang melihat tayangan ini takut Pak mau melapor, padahal dia juga sakitnya parah gitu ya, nggak berani ke klinik karena pasti diminta identitas. Itu apa yang harus mereka lakukan? Ya bisa Pak? Temannya hubungi lah ya, teman kan biasanya dia sakit mungkin dia nggak punya Facebook atau nggak bisa main telepon, minta temannya lah ya. Teleponnya juga ada dijual untuk beli obat. Minta temannya gitu, lah, karena ada juga tuh bahkan yang dibawa ke KBRI itu orang Malaysia juga yang bawa itu ya. Oh. Ya kemarin kita pulangin ya, kita biayai lah ya. Satu orang yang sakit, dia udah 2 tahun nggak kerja. Ya. Terus datang Pak ini, oke lah kita pulangin gitu ya, kita biayai lah, kita bilang Om ini bayarin. Kasihan Om. Nah mengenai program rekalibrasi nih Pak, tinggal sebentar lagi. Kira-kira akan diperpanjang nggak sih Pak? Pak Dubes, saya sudah minta ya, yang bisa saya jawab, saya sudah memohon agar ini diperpanjang, dan ini pun sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Perdana Menteri ya, agar diberikan termasuk kemungkinan diperpanjang ya. Jadi ya kita doakan aja. Kalau sudah Pak Jokowi presiden kita yang sudah ya tolonglah diperpanjang, mudah-mudahan diperpanjang ya Pak ya, karena kasihan Pak. Betul, karena kan salah satu kalau baca pernyataannya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin kan minta KBRI Indonesia untuk mensosialisasikan program rekalibrasi ini. Oke, kita sosialisasi, tapi kan ini harus diperluas dong pintu keluarnya. Betul. Kalau kita sosialisasikan lalu pintu keluarnya tidak diperluas gimana? Dan juga sistemnya juga ya Pak ya. Ya, artinya mungkin tidak hanya gym negeri, tapi mungkin cawangan-cawangannya ya, supaya akses. Intinya kan orang tuh mau pulang dan mereka bayar nggak masalah. Nggak masalah ya, Pak. Ini kan masalahnya akses ya. Betul. Jadi kalau memang Malaysia ingin pati itu berkurang, saya kira ya memang harus diperluas. Kan itu permintaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin juga, agar kita mensosialisasikan agar pati-pati itu pulang lah ya. Oke, tapi pintunya harus dibuka dong, gimana? Kita juga tiap hari sudah ngasih tahu rekalibrasi caranya begini. Seluruh YouTubernya Indonesia di Malaysia ini kayaknya pada bikin konten tentang itu. KBRI juga tidak pernah berhenti mengenai itu. Pak Dubes apalagi nih. Tapi kan kalau kita gym itu kan STO-nya udah penuh kan? Ya udah penuh banget udah Pak. Penuh, terus gimana mau pulang? Kan persoalannya itu. Kalau tidak pulang pun mereka bisa menjadi beban efek sosialnya lah ya, orang tidak kerja, orang sakit, orang menganggur di sini kan menjadi dampak sosialnya juga harus kita perhitungkan. Mereka ingin pulang kok ya, mereka mau bayar gitu ya. Mau kok Pak. Mau bayar. Sampai ada yang japri ke FB Rasa Radio, baik Kak tolong dong pulangkan saya lah, saya mana bisa pulangin. Itulah begini-gini saya kira memang harus ada ini ya, kelonggaran ya, perlu kelonggaran. Mereka ingin pulang, karena kalau tidak pulang itu pun menjadi beban buat Malaysia. Beban vaksin, beban sosial. Tapi sampai saat ini rekalibrasi sudah berjalan, sama juga Pak, nggak ada perubahannya, sistemnya juga online-nya susah. Itu gimana ya Pak ya? Kita juga mau membantu lah ya, mensosialisasikan, memulangkan. Tapi kan terbatas ini loh, terbatas. Kenapa imigrasi itu tidak
apa ya, mempermudah lah ya. Ini sudah berjalan begitu lama. Kendalanya sudah kita tahu kan Pak, tentang pembayaran, tentang sistem temu janji online yang susah gitu. Kan itu kendalanya dua itu aja. Kenapa imigrasi itu tidak mempermudah segala keluhan-keluhan itu supaya orang pulangnya dengan mudah aja ya, pulang gitu, orang disuruh pulang gitu. Mungkin ini juga dampak dari COVID. Saya juga bicara minta ke KP Immigration. Ada karena kemarin itu kan PKP, Immigration pun hanya boleh bekerja sepertiga dari capacity, gitu ya. Jadi satu hari seperti Putrajaya itu hanya boleh melayani 260 orang satu hari untuk 15 negara. Bisa dibayangkan. Negeri, 15 negeri. Oh iya, 15 negara rekalibrasi. Rekalibrasi. Itu 260 diperebutkan 15 negara. Dan itu waktunya sudah hampir habis nih, bentar lagi sudah Juni. Ya, ini kan PKP Pak Dubes, kita hanya boleh bekerja 30%. Tapi merekanya nyuruh kita pulang cepet-cepet. Tapi gimana? Ya itu harus dicari solusinya. Nggak seimbang gitu loh Pak dengan apa yang mereka katakan gitu. Ya itu harus ada solusinya. Sampai saat ini belum ada solusinya ya Pak ya? Belum ya. Kita sudah memohon ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat lah ya. Dalam waktu dekat kita bisa carikan solusinya ya, karena saya berulang kali sampaikan kepada KP Immigration, kepada Menteri Dalam Negeri, segala macam pejabat yang kita. Ini kalau di sini mereka tidak bekerja, tidak ada penghasilan, sakit, ini kan menjadi beban buat Malaysia juga, apalagi di tengah-tengah COVID seperti ini, mereka tidak divaksin, mungkin juga tidak ada yang dites. Memang nggak akan ada yang dites itu, Pak. Ini kan gimana? Ini kan mau beli masker aja sayang, mending beli obat kalau sakit gitu. Kan? Ya. Jadi memang kompleks banget ya Pak ya. Itulah, jadi pusing nggak sih Pak jadi dubes? Enggak ya. Nikmat ya. Nikmat. Tapi jadi, mau dinikmatin rasanya nggak enak nih. Enggak juga, tapi saya enjoy itu. Mungkin ini karena pengalamannya Pak Dubes di jam terbangnya sudah karena biasa. Kan dibikin susah pun nggak menyelesaikan masalah kan. Iya ya Pak. Ya berarti ya oke, kita apa yang sendiri jadinya nanti. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita bantu ya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf, tapi kita kan teman-teman di KBRI semuanya sudah paham bahwa kita harus bekerja all out. Saya selalu tegaskan kepada teman-teman bahwa kita harus menyelesaikan masalah mereka ya, kita harus melayani mereka dengan empati. Artinya empati itu yaitu merasakan kalau kita dalam posisi mereka gimana sih. Iya. Tempatkan dirimu pada sepatumu. Tempatkan dalam sepatumu gitu ya. Harus berpihak itu ya. Kita harus cari solusi ya. Kita nggak bisa. Itu kan kita nggak bisa. Kita harus berpihak. Artinya kita harus mencari solusi lah ya. Kalau ada apa-apa oke lah, Dubesnya tanggung jawab kan begitu. Apa-apa diselesaikan oleh Bapak Dubes yang sakti mandraguna. Saya bilang ke teman-teman, buat diskresi ya, kebijakan ya, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, sepanjang itu untuk menolong masyarakat. Kalau dianggap salah, Dubesnya tanggung jawab kan gitu. Kan nggak masalah, paling-paling kan suruh pulang gitu kan. Jangan dong Pak. Paling-paling kata-kata gitu. Tapi itulah intinya ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mencari solusi pada teman-teman. Terbaik banyak sekali ya. Banyak masalah anak, masalah kawin, masalah anak, macam-macam lah ya. Masalah anak yang tidak ada dokumennya. Ya kan kita juga selalu dulu kan susah banget tuh. Anak harus ada sijil lahir, ada klinik ke GPN harus ke Wisma Putra dilegalisasi. Ini kepanjangan, nggak perlu. Nggak ada klinik, kepala kampung boleh. Apa saja dari masjid, dari ormas boleh gitu ya. Nggak perlu ke Akuan Sumpah, nggak perlu GPN, nggak perlu ke Wisma Putra, Suruhanjaya. Gitu ya. Asal ada satu dari kepala kampung kah, dari ormas kah, bahwa itu adalah. Oh, dari ormas juga boleh ya Pak sekarang ya? Boleh. Oh. Ada yang dari masjid, udahlah kasih aja. Makin dipermudah lagi berarti ya Pak ya. Pokoknya ada dasar kita ini bahwa ini adalah anak dari si A atau si B gitu. Itu aja. Siapapun yang membuat kesaksian itu nggak masalah. Ya sudahlah ya gitu. Sudahlah. Bismillah. Lalu yang saat ini juga banyak yang masih dikeluhkan ini soal pesawat Pak. Nanya juga, Mbak tolong tanyain dong, kalau pesawat di cancel terus ini gimana kita mau pulang kalau pesawatnya juga nggak ada, sedangkan rumahnya itu ada di Gresik Pak. Kalau dia mau turun di Jakarta kan itu harus karantina lagi, dan itu memerlukan biaya lagi untuk ke Gresik gitu kan Pak. Kenapa sekarang banyak ya Pak pesawat-pesawat ke
kota-kota yang bukan kota besar itu di cancel terus? Ya mungkin load faktornya atau muatannya kurang dari yang itu ya. Itu sebabnya kita minta teman-teman ormas yang dikoordinir oleh AUMI charter, karena kalau nggak charter itu kan cancelnya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, apalagi harus COVID lagi, betul gitu kan. Pak, buang-buang uang lagi untuk tes. Untuk 2 kali 3 kali tes berapa? Udah 600 lah taruhlah. Katakanlah 600. Maka oleh sebab itu, udah untuk yang situasi ini Anda cari pesawat charter, saya bilang ya. Hebat AUMI sekarang pada nyaterin pesawat sendiri. Tapi itu ini karena kita tahu banyak yang cancel, gitu kan. Banyak yang cancel ya. Tapi saya udah bilang, ini kalau udah lancar nggak ada charter lagi, saya bilang. Dan saya udah bilang AUMI stop pendaftaran sekarang. Sekarang AUMI sudah stop. Saya minta stop dulu karena kita ini belum tahu di kebijakan menjelang Lebaran ini seperti apa ya. Karena kan sekarang juga udah ada beberapa yang masuk daftar. Perkiraan saya dalam waktu dekat ini akan ada kebijakan lah ya. Akan ada kebijakan baru dari pemerintah Malaysia. Dugaan saya ya, belum tentu benar. Udah stop dulu daripada nanti jadi kisruh gitu ya. Dan charter itu terakhir sampai yang ini mungkin tanggal 27 kalau nggak salah charter. Maret ini ya Pak ya? Maret ya. Jadi, setelah itu tidak ada lagi Pak? Kita lihat dulu lah ya. Kita lihat dulu perkembangannya. Sampai berapa lama Pak? Kalau reguler sudah normal gitu ya, pesawat reguler dan harganya lebih murah, ya biar aja masyarakat itu pakai pesawat reguler. Ngurus sendiri gitu ya. Gitu kan. Nah, ini kan charter ini kan karena cancel itu ya. Dan karena semuanya diurusin Pak sama AUMI, jadinya mereka mau pulang sama AUMI aja deh, terima beres kan. Emang sudah jadi habit nih orang kita Pak. Ya memang itu kan kita pastikan lah ya, karena saya juga minta kamu harus pastikan bahwa semuanya itu ditangani dengan baik ya. Jangan sampai ada masyarakat ngeluh ke saya, berapa kali ngeluh saya panggil ya. Ini kenapa begini gitu ya. Tapi memang kerjanya berat ya. Berat banget Pak, saya tahu Pak itu. Saya diajak ke Bandara Mbak Ika, konten yuk kita ke bandara jam berapa, 9 pagi udah di sana. Aduh nggak deh. Tapi mereka berat, jadi saya pun berterima kasih lah ya. Karena kita KBRI nggak bisa menangani itu sendiri kan. Yang sakit, yang anak-anak. Rutin lah gitu Pak ya, setiap minggu. Kayak kemarin hari Sabtu aja ada berapa? 300 yang bikin SPLP gitu kan. Ini kan harus mengorganisir orang, mencatat. Belum lagi orang itu karakternya beda-beda ya. Ada yang nyambung, ada yang ngerti, ada yang paham, ada yang enggak. Itulah. Jadi memang berat ya tugas mereka. Berat, dan KBRI nggak bisa menangani sendiri ya. Dan itu juga secara langsung saya awasi lah ya. Jangan sampai ada masyarakat komplain ini, komplain itu, Pak ini kok begini, begitu saya panggil lagi orangnya. Bolak-balik aja dipanggil gitu kan. Karena saya juga tanggung jawab ya. Tanggung jawab, jangan sampai ini justru ada yang dirugikan ya. Dan apa-apa yang bisa dipermudah. Kayak bagasi tadinya 20, sekarang boleh 30 gitu kan, tambah 30 free bagasi gitu kan. Ya begini-gini kalau bisa ditambah kemudahannya ya kasihkan saja lah. Jadi nggak usah. Untuk apa dipersulit juga gitu kan. Pak ini ada bagasinya, kita dengan Malindo dapat lebih. Ya udah Kak, masyarakat dikasih lebih. Kalau tadi 20 kasih 10-nya itu kasih. Gratis itu Pak, 10. Wah keren banget. Ya. Kalau naik pesawat sendiri 10 kilo udah berapa ratus ringgit Pak. Terus kalau dia masih banyak kan udah bawanya banyak tuh, sampai 70 kilo. Ya kan kayak pindahan Pak, orang nggak akan di Malaysia lagi. Itu beli 10 kilo itu 50 ringgit. Iya. Beli itu kan masih murah juga. Masih murah Pak. Ya. Jadi yang kalau jatah bagasinya masih ada, oke, boleh beli 10 kilo ekstra di atas 30 itu ya. Di 30 mau dia punya 50 ya dia beli lagi 20, berarti dia tambah 100 ringgit. Berarti lebih murah ya kalau pakai pesawat charter. 10 kilo itu 50 ringgit, sekilonya masa cuman 5 ringgit. Kalau kita beli tiket pesawat kan tidak mencari untung yang itu ya. Betul, tidak. Jadi kalau udah masih ya udah kasih aja gitu kan. Ya ini bisa untuk mensubsidi yang sakit-sakit, ya yang nggak betul-betul nggak mampu. Kadang-kadang juga saya bayarin. Keren banget Pak Dubes kita memang. Dan kita sudah boleh menerima telepon ya Pak. Boleh, untuk teman-teman semua yang ingin bergabung berbincang-bincang bersama kami, menyapa Bapak Dubes ataupun mau curhat juga boleh. Di sini bisa menerima telepon Anda, langsung bisa menghubungi di FB Rasa Radio di nomor 017-265-0553. Ini adalah kesempatan yang istimewa. Terakhir Pak Dubes datang ke sini itu kalau tidak salah Januari. Nah,
Ini di bulan Maret nih sudah banyak Anda yang menantikan semua kehadiran Pak Dubes. Untuk bisa menghubungi kami di 0172650553. Mau nanya apa juga boleh, mau mendoakan Pak Dubes juga boleh. Alhamdulillah, doain terus ya. Didoain terus Pak, setiap komennya Pak Dubes mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur gitu. Doa yang baik-baik. Dan saya rasa sih netizennya Indonesia di Malaysia ini benar-benar sayang banget gitu sama Pak Dubesnya. Ya, alhamdulillah, terima kasih lah ya yang berdoa-doakan. Kita pun kan berusaha lah ya, membantulah teman-teman. Oke, baik, kita ketemu dengan penelpon kita ya Pak ya. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Ika. Iya. Loh, namanya kok sama? Ika di mana, Mbak Ika? Dari Sabah. Sabah. Oh, jauh ya. Wah, jauh. Apa nih Ika yang mau disampaikan ke Pak Dubes? Silakan. Mau tanya nih pasal paspor mau pindah majikan. Apa nih yang mau ditanya? Buat masa nih bolehkah mau proses benda tuh? Oke, jadi mau pindah majikan, mau visanya gitu ya, berubah nama majikannya? Iya. Oh, oke. Baik, gitu saja Ika. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Jauh nih Pak yang nelpon dari Sabah. Sabah ya, sampai sini. Sampai ke sini. Jadi prinsipnya itu kalau kontraknya sudah habis itu boleh pindah ya. Oke. Karena kan kontrak sudah habis berarti kan ikatan sudah habis. Tetapi yang banyak terjadi adalah kontraknya belum habis. Ya. Nah, dalam kondisi kontrak belum habis itu harus ada kesepakatan antara majikan yang lama dengan majikan yang baru. Jadi jangan lari. Banyak loh Pak kasusnya lari. Kalau lari, majikan lamanya itu memutuskan melaporkan dan memutuskan permitnya, maka dia menjadi ilegal. Ya, dan dia nggak bisa untuk dapat membuat lagi visa yang baru ya. Jadi saya nggak tahu ini kondisinya kontrak sudah habis atau belum habis. Tapi kalau belum habis, maka harus ada kesepakatan antara majikan lama dengan majikan baru. Jadi ini putus baik-baik boleh ya Pak ya? Oke. Tapi kalau lari tidak boleh. Tidak boleh karena jadi ilegal nanti. Betul. Tapi kalau sudah selesai kontrak, habis kontrak boleh ya Pak ya? Dengan majikan yang lain gitu ya Pak dengan majikan yang tidak lain. perlu keluar Malaysia. Tidak perlu. Oke. Baik. Intinya gitulah ya. Tapi jangan, yang banyak terjadi ini kan lari nih. Lari Pak, karena ya namanya konflik ya Pak ya, ada aja gitu akhirnya kabur. Terus paspornya kadang dipegang sama majikan. Padahal kan paspor itu tidak boleh ya Pak? Nggak boleh. Ini juga kita banyak ya menangani kasus-kasus. Satu, paspor itu kan dipegang. Yang kedua, mau pulang nggak boleh. Itu banyak sekali tuh. Gaji ditahan ya. Terutama di kebun-kebun tuh banyak. Kita kirimin surat semua tuh. Pokoknya Anda nggak boleh, kontrak habis harus diizinkan pulang. Kalau yang paspor juga katanya kalau dikasih ke pekerjanya nanti kabur gitu Pak. Ini gimana sih Pak saat ini yang mendengarkan kita, yang paspornya lagi ada di tangan majikan, untuk mengedukasi majikannya supaya menyerahkan identitas dirinya pekerjanya ke pekerjanya yang megang gitu? Saya kan sudah kasih di Facebook saya untuk masalah-masalah ketenaga kerjaan, saya kasih nomor khusus ya. Termasuk itu kan masalah ketenaga kerjaan ya. Yang sekarang sedang kita tangani banyak itu gaji bertahun-tahun gak dibayar ya. Ada yang 8 tahun, ada 9 tahun, ada yang 16 tahun gak dibayar. Iya Pak, kemarin saya ngomong sama ibu-ibu dari Pertimik, itu juga ternyata masalahnya dari sektor domestic worker atau pekerja rumah tangga aja banyak banget. Belum lagi dari sektor yang lain gitu ya Pak ya. Umumnya rumah tangga. Iya. Yang saya tangani dalam sebulan terakhir itu ada 4 atau 5. Itu alhamdulillah bisa selesai lah. Ada yang dapat 50.000, ada yang 70.000 segala macam. Ya lapor ke saya, panggil majikannya, panggil agennya, serbu. Kadang kan masuk ke Malaysia juga dengan cara yang ilegal gitu Pak. Tapi kan masuk ilegal bukan berarti boleh dieksploitasi. Betul, bukan berarti boleh di semena-mena dizolimi. Mereka kan juga manusia gitu. Iya, kalau yang begitu-gitu ya kita bawa polisi juga lah. Oke, baik. Penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa ini? Saya Arin di Melaka. Oke, Arin di Melaka. Apa yang mau disampaikan kepada Bapak Dubes? Selamat malam Pak Dubes. Selamat malam Arin. Minta maaf Pak, untuk setakat ini semua yang dibuat itu rekalibrasi untuk pulang sahaja ya.
Enggak, ada yang kerja. Untuk yang kerja kenapa yang di Melaka ini macam tak ada perkembangan dia? Ya, jadi yang rekalibrasi itu kan ada dua, ada yang pulang, ada yang tenaga kerja. Yang tenaga kerja itu hanya boleh di 4 sektor itu kan, kilang, kebun, pertanian, dan construction. Tetapi sektor-sektor yang lain, rumah tangga, perkhidmatan itu belum boleh. Ya. Jadi kalau memang majikannya itu kan yang ngurus harus majikan ya. Jadi majikan yang harus urus ya, harus urus. Ya, di KBRI sudah ada beberapa yang mengurus lah ya, yang mengurus untuk rekalibrasi tenaga kerja. Oh, sudah ada juga ya, Pak, yang mengurus. Sudah. Oh, tak masalahnya hari itu yang di sini yang dikenakan, yang diperbolehkan untuk rekalibrasi tenaga kerja itu untuk yang punya paspor lebih dari 18 bulan. Jadi yang tak ada paspor itu macam mana, Pak? Jadi kalau paspornya mati itu boleh ya, boleh ikut, tetapi syaratnya majikan itu harus daftar dulu ke immigration, bayar deposit yang 500 ringgit itu. Ya, dengan receipt deposit itu, maka dia boleh datang ke KBRI atau temu janji online dulu. Nanti KBRI kalau memang diluluskan oleh KBRI, artinya majikannya jelas, sektornya dibolehkan, maka akan dibuatkan paspor baru. Ya. Oh, memang pembuatan paspor baru pun sudah ada ya, Pak? Ada, ya, sepanjang majikannya itu sudah mengurus ke immigration dan membayar deposit yang 500 ringgit. Kalau nanti ternyata pada prosesnya immigration itu tidak meluluskan majikannya atau tidak meluluskan patinya, maka yang 500 ringgit itu, deposit itu digunakan untuk bayar kompon dan dia harus pulang. Gitu. Macam itu. Ya, makanya kan ada deposit 500 kan? Nah, itu nanti kalau pati atau kalau majikannya tidak diluluskan, tidak punya kuota, maka yang 500 itu adalah untuk bayar kompon. Jadi harus pulang ya. Tetapi KBRI akan mengeluarkan paspor kalau majikan sudah pasang bayar deposit 500 ringgit dan juga majikannya yang urus ke KBRI. Nanti KBRI akan menilai apakah memenuhi syarat majikan ini untuk mengikuti program mengambil pengecil tetap. Begitu. Oke, baik, begitu saja Mbak Arin. Oke, terima kasih Mbak Ika. Sama-sama Arin yang ada di Melaka. Padahal ini juga saya baru tahu bahwa deposit yang dibayarkan oleh majikan sebesar 500 ringgit itu kalau tidak diluluskan akan dijadikan biaya pulang. Iya, bayar kompon. Komponnya kan 500. Saya pikir itu nanti di-refund, Pak. Enggak. Kalau dia tidak lulus, dia buat bayar kompon dan akan dikasih exit permit tuh, com itu kan. Kalau dia lulus, maka yang 500 itu akan digunakan sebagai bagian dari biaya. Gitu. Kenapa 500 itu? Karena komponnya 500. Iya, betul. Tapi jadi gini Pak, kalau uang berarti yang bayarin kompounnya itu, yang bayarin comnya 500 itu majikan itu dong? Memang untuk rekalibrasi seluruhnya majikan kan yang bayar. Iya. Oke. Bukan TKI yang bayar. Ya, jadi maksud saya gini Pak, ada misalnya majikan yang ingin membuatkan permit untuk pekerjanya, kemudian bayar deposit 500 itu, kalau tidak lulus, jadi uangnya majikan itulah yang dipakai untuk membayar com supaya dia pulang, rekalibrasi pulang gitu ya. Oh, saya pikir itu di-refund, Pak. Enggak. Buat bayar kompon. Buat bayar kompon. Jadi kalau hal ini majikannya tidak tahu, dia pasti marah, Pak, rugi gitu kan. Loh, kok jadi uang saya gitu. Ya mungkin di belakang ada ada kesepakatan, betul. Tetapi prinsipnya uang deposit yang 500 itu adalah untuk kompon kalau dia tidak lulus. Tapi kalau dia lulus, dia akan menjadi bagian untuk membayar levy, bayar visa, bayar lain-lainnya. Ya, itu sudah namanya juga deposit gitu ya Pak ya. Oke, jadi itu juga saya baru tahu bahwa uang dari 500 itu akan dipergunakan untuk rekalibrasi pulangnya. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Malam, baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Febrian dari Pahang. Febrian di Pahang, silakan Febrian, apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes? Saya menanya Pak Dubes,
Assalamualaikum Pak Dubes, sehat selalu ya. Waalaikumsalam, terima kasih, sehat juga. Mau nanya tentang SPLP itu. Ini kan udah daftar ya 2 bulan yang lalu kan. Terus dapatnya itu bulan 4 nih tanggal 5 gitu. Terus kalau ada operasi atau apa gitu, kita tuh kena tangkap apa enggak ya? Selama ini enggak ya, tidak ditangkap ya. Tetapi memang baiknya minta surat izin surat jalan ya, lintas negeri dengan menggunakan temu janji itu sebagai bukti bahwa saya punya temu janji dengan KBRI tanggal ini, itu akan diloloskan. Diloloskan karena kan minta surat jalannya ke kantor polisi Pak, kan takut tuh Pak kosong gitu ya. Itu tidak apa-apa ya. Enggak, selama ini oke. Enggak kan di Pahang di sini. Di Pahang ini kan banyak operasi gitu saat ini, banyak teman-teman yang kena tangkap gitu kan. Terus kalau ada SPLP itu nggak ditangkap ya? Kalau ada bukti bahwa sedang mau mengurus SPLP, iya, nggak ditangkap Mas. Memang ada kasus di Kuantan nih, Pahang. Ada kasus juga. Ada kasus 2 orang dia mau ke KBRI bikin SPLP, ditangkap oleh polis karena lo ini kan Pati, ya memang Pati namanya juga mau ngurus rekalibrasi ulang ya. Lalu tuh temennya telepon saya langsung. Lalu saya telepon ke kantor polisinya. Ini ada orang ini 2 orang waktu itu yang ditangkap. Memang ke tapi KBRI. Kan Pak, kan sekarang ini banyak operasi di Pahang nih, banyak orang yang kena tangkap. Iya, ini kan barusan dijawab oleh Pak Dubes bahwa seharusnya tidak ditangkap. Karena dia memang mau ngurus dokumen, ya. Dia memang kosong, namanya juga mau pulang. Saya telepon langsung tuh ke kantor polisinya. Akhirnya dilepaskan. Oke, jadi kalau ada yang ditangkap, hubungi aja ke Facebooknya Pak Dubes, lapor, nanti bisa dilepaskan. Iya. Kita jelaskan bahwa mereka itu memang tidak berdokumen, artinya Pati dia ke KBRI untuk mengurus supaya punya dokumen untuk pulang. Oke, baik, begitu saja Mas Febrian ya. Itu aja ya Pak Dubes, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini barusan Pak Dubes bilang temennya nelpon saya. Lo kok bisa temennya nelpon Pak Dubes? Orang tuh sering nanya, Mbak Ika minta nomor WA-nya Pak Dubes, Mbak Ika minta nomor telepon. Apa namanya? Messenger call. Messenger call. Nah, jadi nih kalau ini semua tuh pada nanya Pak ke saya, minta dong Mbak Ika nomor teleponnya Pak Dubes. Saya aja nggak punya nomor teleponnya Pak Dubes. Minta dong nomor WA-nya Pak Dubes. Ada yang ingin saya laporkan, ada yang ingin saya bicarakan. Messenger gitu. Aja. Di Messenger. Ya, saya juga jawab begitu Pak. Iya, di saya. Lalu kalau dia menyampaikan sesuatu, tag nama saya. Nanti kan saya tahu, ini ada apa gitu. Biasanya udah tag. Oke, saya inbox saja kalau itu hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya, jangan di umum gitu ya. Iya, karena Facebooknya Pak Dubes ini juga sangat terbuka ya. Kalau misalnya bikin postingan, ngetek namanya Pak Dubes akan langsung muncul tuh di Facebooknya Pak Dubes. Jadi saya lihat, ini ada apa sih? Kan ada mention mention by siapa gitu ya. Lalu saya lihat penting gak sih? Gitu. Nah itu kalau penting, Pak Dubes akan menindaklanjuti dan bisa pindah ke Japri gitu ya Pak ya. Oke, baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa ini Pak? Dengan Bapak Muraif, Bu. Bapak Munaif. Nah, Bapak Muraif. Oh, Bapak Muraif. Di mana Pak? Bapak ada di mana posisi? Di Johor, itu Pak, Bu. Di mana? Di Johor. Johor. Oke. Apa yang akan disampaikan kepada Bapak Dubes? Iya nih Bu, saya mau minta bantuan. Pasal saya punya teman-teman ada buat selebrasi permit di Malaysia itu Bu. Tapi paspornya semua mati. Terus? Permasalahannya itu hari aku pergi ke JRI Johor Baru, tapi di sana nggak ditanggapi kayak gitu. Jadi sudah pergi ke KJRI Johor Baru untuk membuat SPLP ya? Paspor, karena ikut rekalibrasi tenaga kerja dia. Mau buat permit di Malaysia itu. Oh, oke, buat permit untuk rekalibrasi tenaga kerja, tapi tidak dilayani. Berapa orang itu Pak yang rombongan buat? Ada 12 orang itu Bu. Oke. Bagaimana nih Pak Dubes? Ini KJRI Johor kan pasti monitor nih. Oke. Ya. Jadi kebijakannya kan sudah ada ya, bahwa mereka yang rekalibrasi pasportnya sudah mati itu
boleh dilayani sepanjang kan ada syarat-syarat itu dia di 4 sektor ya. Pak Muraif, ini sektor apa yang ingin memohon permit, Pak? Sektor pembinaan, Bu. Nah, pembinaan kan boleh ya, pembinaan boleh ya. Syaratnya majikan sudah ke immigration, dia sudah bayar deposit. Nanti dia lapor ke setelah immigration dia akan ke KJRI dalam hal ini menyampaikan permohonannya, majikannya ya, bukan TKI-nya yang datang. Bapak Muraif ini waktu ke KJRI itu bersama majikan tidak? Surat-surat dari majikan semua sudah lengkap. Bukan surat, majikan yang harus datang. Majikannya yang secara fisik orangnya langsung, bukan surat, Pak. Oh, orangnya langsung. Iya. Tapi dia KJRI Johor Bahru katanya untuk itu nggak dibuka, katanya kayak gitu. Itu hari ada yang sama majikannya juga nggak bisa itu. Bisa lah mestinya. Hari Sabtu saya akan ke Johor. Hari Sabtu besok saya akan ke Johor. Mungkin nanti akan saya koordinasikan. Ini yang dari Johor, dari Pineng kan pasti memonitor juga nih KJRI. Nanti saya akan ke Johor dan ke Pineng untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan supaya jangan sampai ada kesan di KBRI boleh, di KJRI nggak boleh. Ini kan, di KBRI boleh, Pak Dubes bilang boleh gitu. Ya. Baik. Nanti akan saya jelaskan lagi lah ke Pak Konjen ya, dan hari Sabtu saya akan di sana. Kemudian minggu berikutnya akan ada di Pineng ya. Karena mereka juga perlu arahan-arahan lah ya. Begitu saja Bapak Muraif. Oh iya Bu, makasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Muraif yang ada di Johor nih. Mudah-mudahan juga hal ini juga menjadi perhatian untuk KJRI Johor ya Pak ya. Bahwa ternyata sudah ada yang ke sana tidak dilayani, katanya di sini nggak ada rekalibrasi. Ya mungkin tadi itu mungkin yang datang TKI-nya bukan majikannya, atau majikannya datang tidak dengan dokumen lengkap ya, belum bayar yang deposit yang 500 itu kan. Tapi kan prinsipnya memang boleh, tapi sepanjang syarat-syaratnya itu sudah dipenuhi sebelumnya. Ya nanti kita jelaskan lagi ya kepada teman-teman di Johor dan Pineng ya. Baik, begitu saja Pak Muraif. Mudah-mudahan yang ada di Johor maupun Pineng juga bisa mendapatkan keterangan ini dengan utuh, karena jika Anda datang ke KJRI tanpa majikan tentu saja tidak dilayani ya Pak ya. Kemudian juga majikannya pun datang harus sudah ada bayar deposit dari imigrasi. Nggak bisa tiba-tiba datang ke sana mau bikinin paspor dong untuk pekerja saya, nggak bisa gitu ya Pak ya. Oke, baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Saiful, dia ada yang. Dengan siapa namanya ini Mas? Saiful, Mas Saiful. Mas Saiful, di mana Mas Saiful? Di Selayang. Di Selayang. Baik, apa yang ingin disampaikan Mas Saiful? Ya, mau tanya Pak Dubes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Saiful. Itu hari saya bulan 1 sudah bayar kompon tanggal 26. Tapi saya kena positif COVID sampai sekarang tak bisa balik. Ya Allah, kasihan banget. Com saya sudah hangus. Tiket pun sudah hangus. Kebijakan sekarang itu tidak ada istilah com hangus. Jadi nanti dengan menunjukkan surat COVID-nya bahwa dia positif ya. Mas Saiful dapat sekarang dirawat di mana? Saya sudah keluar. Oh, sudah maksudnya sudah selesai, sudah sembuh. Sudah sembuh. Selesai tanggal 11 bulan 2. Oke, berarti saya habisnya tanggal 8 bulan 2. Sudah sebulan yang lalu, sekarang sudah bulan 3 nih. Iya. Saya bingung caranya gimana selanjutnya ini. Minta itu aja special pass ya. Nanti akan dikasih kok. Jadi saya sudah bicara dengan immigration bahwa prinsipnya bayar kompon itu hanya 1 kali. Oh, jadi itu sudah tidak ada expired, Pak? Dia bisa minta special pass. Oh, kalau misalnya karena apalagi kasusnya kan ini apa ya, karena kena COVID. Ya, jadi tidak perlu bayar com lagi. Tidak perlu daftar online lagi, terus bayar kompon lagi. Mas Saiful datang ke imigrasi untuk minta special pass. Iya, special pass. Nah, itu Mas. Itu sudah lama nggak apa-apa. Nanti takut kena tangkap. Ya dicoba aja lah. Karena prinsipnya bayar kompon hanya 1 kali. Prinsipnya begitu. Bahkan kalau yang di delay itu sampai di delay itu 5 hari berikutnya masih boleh. Tapi kalau lebih dari berapa ya minta special pass saja. Jadi datang aja ke immigration, dijelaskan masalahnya, tunjukkan surat positif COVID-nya. Ya. Tinggal minta special pass Mas Saiful. Special pass tuh bayar nggak Pak? 100 Mas. Nggak apa-apa ya. Kalau sudah lama mari lagi. Ya harus datang aja lah. Nanti penjelasannya seperti apa.
Datang aja ke immigration, jelaskan masalahnya. Ini buktinya saya kena positif COVID, dan jadi tidak bisa pulang gitu ya. Ya, sudah negatif. Minta special pass. Dan prinsipnya bayar kompon hanya 1 kali. Oke, baik, terima kasih ya Mas Saiful, mudah-mudahan menjawab. Oke. Nah, pembayaran kompon ini saya baru tahu Pak, kalau bayar com ini bayarnya cuma 1 kali. Jadi kan sebelumnya expired dalam berapa hari apa ya com 14 itu? Hari. 14 hari. Yeah. Setelah 14 hari kalau dia karena pesawatnya cancel terus, dia tidak perlu membuat yang baru. Tidak perlu yang baru. Oke, tapi ditunjukkan buktinya bahwa pesawatnya di-cancel. Gitu ya. Dan dia ada jadwal baru misalnya seminggu lagi dan itu special pass. Ya. Oke, saya baru tahu mengenai ini. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dengan siapa ini, Bapak? Bapak Dopir. Pak Dopir di mana, Pak? Ini di Sungai Bulu. Iya, silakan. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes Hermono? Iya, ini saya mau balik, Pak. Bu, visa saya itu mati bulan 5. Oke, terus? 2020. Itu kena kompon apa enggak? Masuknya kapan? Matinya bulan 5 tahun 2020. Masuknya Malaysia. Sungai Bulu. Mas, dengar. Iya. Masuk ke Malaysia terakhir copnya tanggal berapa? Masuk 2019 bulan 12. Kena kompon. Bayar compound ya Pak ya? Ya, ikut rekalibrasi. Berapa Kak kalau compound Pak? Sama 500. 500 Mas. Kalau ikut rekalibrasi juga sama 500 juga. Iya, jadi harus ikut rekalibrasi. Oh. Dia harus ikut rekalibrasi. Kalau tidak rekalibrasi, dia kena yang 3.100. Iya, maksudnya komponen 3.100 bukan ya Pak ya? Berarti ikut rekalibrasi aja. Jadi bayar comnya 500 gitu ya. Iya. Itu Mas Dopir jawabannya. Iya, tapi visanya kan mati bulan 5, Bu. Ya tahun 2020. Nggak apa-apa sepanjang pasportnya masih berlaku, maka paspor itu bisa digunakan untuk daftar rekalibrasi pulang. Oh, iya. Oke, baik. Itu kena blacklist ya, Bu? Kena blacklist ya. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Dopir. Jadi ini Pak, yang saya tangkap tuh ada salah paham mengenai keputusannya atau kebijakan imigrasi yang masuk ke Malaysia tanggal 1 sampai dengan 21 April 2021 ini. Banyak yang mengira itu adalah visa permitnya Pak. Jadi kalau permitnya mati antara tanggal 1 Januari sampai April 2021 masih bisa pulang gitu Pak. Jadi ini bukan permit ya bukan Pak. Bukan permit. Masa masuk ketika ke Malaysia kunjungan. Dan itu bukan permit tapi turis melancong gitu. Melancong atau kunjungan yang bukan kerja lah ya. Kunjungan sosial, mengunjungi keluarga di sini. Atau lagi jalan-jalan lah ya gitu. Ya. Tapi yang pasti bukan permit gitu bukan ya. Permit. Jadi tuh banyak kesalahpaham. Saya ada juga Pak yang ini kayaknya visa bisa deh gitu, permit bisa deh gitu, keluar aja gitu. Gak bisa. Tidak bisa ya Pak ya. Bisa. Baik, berikutnya selamat malam. Halo, selamat malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Nur Hayati nih. Di mana Bu Nur Hayati? Di Sabah. Di Malaysia. Sabah juga. Baik, apa nih yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes Hermono? Kami mau tanya ini masalah paspor di Sabah, ada buka di konsul? Oke, paspor untuk tenaga kerja ya, rekalibrasi tenaga kerja. Iya, pindah majikan. Pindah majikan. Iya, kami ada paspor tapi pindah majikan. Jadi kontraknya udah habis belum? Habis kontrak kah? Habis. Oh, udah berarti permitnya udah habis juga. Sudah berapa lama permitnya habis? Bulan 12. Oh, udah expired. Oh, jadi nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Oke. Begitu aja, Bu Nur Hayati. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi tidak bisa untuk membuat paspor pindah majikan untuk permit barunya. Udah expired kan itu permitnya. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang menjadi pertanyaan juga Pak, kita bisa pindah majikan ketika kita sudah selesai kontraknya berapa hari sehingga tidak menjadi pati? Ada ketentuannya, lupa saya, 1 bulan apa berapa gitu ya? Oh, 1 bulan. Ada, ya. Oke. Tapi itu juga sekarang ini
kemarin saya juga menemukan case ini majikannya sudah sepakat lah ya, sudah kesepakat, ada agentnya juga nggak semudah itu rupanya. Jadi udah harus ini. Maksudnya nggak semudah itu gimana Pak? Katanya suruh pulang dulu apa gimana gitu, maksudnya kan bisa. Iya katanya untuk matikan visa itu dia harus pulang gitu. Jadi gitu majikan sebelumnya tuh kayak saya nggak mau tahu, pokoknya kamu pulang dulu untuk matikan visa saya, kamu masuk lagi pakai majikan lain ya terserah gitu. Ternyata itu nggak perlu ya Pak ya? Ini yang juga saya harus jelaskan, minta klarifikasi lagi. Kalau di tengah-tengah kontrak pindah majikan, ini boleh nggak majikan itu kesepakat tanpa dia harus keluar Malaysia ya? Karena kemarin saya ketemu agent kebetulan di KBRI bahwa dua-duanya ada apa? Ini Pak ini sekarang susah. Ribut gitu. ya. Nah, kalau yang kasus ini kan dia sudah expired dari bulan 12. Dia sebetulnya kalau dia expired itu dia boleh pulang dulu dalam 30 hari dia pulang dulu. 30 dia tanpa blacklist. Nanti dia masuk lagi. Cuman kan tapi masuk lagi kan nggak ada permit Pak. Ya harus dapat punya majikan baru punya dulu. Majikan baru. Ya. Tapi ini di tengah-tengah COVID kan jadi ya susah Pak. Gitu ya, serba susah. Apakah karena dia tidak boleh masuk lagi karena COVID ini, apakah ada kebijakan? Saya kira ini juga harus diklarifikasi. Nah, ini mengenai karantina di Indonesia, Pak. Ada kebijakan baru bahwa untuk karantina itu bayar sekarang, Pak, di hotel. Mulai harganya dari 7 juta, 8 juta gitu. Tergantung, kan ada yang dikecualikan. Oh, ada pengecualiannya, Pak. Pengecualiannya apa, Pak? PMI termasuk yang dikecualikan nggak bayar. PMI yang ikut rekalibrasi atau punya visa permitnya yang... Nggak, pokoknya dia sebagai tenaga kerja di ini dia nggak bayar. Oke. Pelajar, satu lagi pegawai. Jadi kemarin itu sempat ribut tuh, Pak. Kita buka websitenya kemenlu.go.id itu bahwa di situ ada kebijakan bahwa ditanggung sendiri gitu. Jadi hotel-hotel di Jakarta itu Pak seperti hotel-hotel Mercure, Ibis itu sudah ada harga tuh Pak. Sudah harga-harga, terus hotel Mayapada itu udah ada harganya mulai dari 8 juta, 9 juta hingga 10 juta termasuk tes COVID, makan sehari 3 kali gitu. Jadi sekarang semua udah sebelum pulang ke Jakarta udah pada booking untuk karantina itu Pak, karena ada peraturan yang kita baca melalui Kemenlu. Jadi kemarin kan kita juga banyak mulangin lewat Jakarta, nggak ada yang bayar tuh. Oh, di karantina nggak ada yang bayar Pak? Yang PMI ya, yang pekerja migran, yang pulang-pulang nggak ada yang dibayar. Tapi karantinanya di hotel atau wisma Pak? Ditentukan oleh Satgas. Oh, ketika mendarat ya Pak ya? Nanti ada pilihan, kalau dia milih hotel sendiri dia bayar. Tapi kalau yang hotel yang ditunjuk di asrama haji, apakah di atlet atau wisma atlet itu nggak bayar. Berarti itu ada pengecualian. Jika Anda mau milih untuk tidur di hotel yang enak ya harus bayar lah ya. Kalau mau yang gratis ya itu tempatnya ada di wisma atau juga di manapun itulah yang ditentukan oleh Satgas ketika Anda mendarat di Jakarta. Di Medan juga sudah ada tuh Pak paket-paket hotelnya jika mendarat di Medan gitu. Di Surabaya juga Pak sudah dapat itu kita harga-harga hotelnya. Ya kalau milih sendiri ya bayar tentunya. Baik. Selanjutnya, selamat malam. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Ramli, Mbak Ika. Bapak Ramli. Iya. Di mana Pak Ramli? Saya di Ampang. Di Ampang. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes Hermono? Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam Pak Ramli. Iya. Begini Pak ya, saya mau nanyakan isu yang beredar dari teman-teman ya Pak ya. Satu misal kita punya permit masih hidup 6 bulan atau 5 bulan, tetapi kita mau balik Indonesia untuk masa ini, katanya selepas kita memasuki immigration dekat airport LAIE sana, kita punya permit kena job mewah. Betul Pak ini Pak? Kalau permitnya masih berlaku enggak lah. Ya, isunya kan begini Mbak. Saya punya kawan dia punya permit masih berlaku 5-6 bulan. Dia sudah mengikuti prosedur yang telah ditentukan, beli tiket, tes COVID, lepas itu pulangnya kemana? Mendaratnya di mana? Mau pulang ke Surabaya. Oke. Lepas itu di immigration sana dia kata
ini kena mengambil memo untuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia keluar dari Malaysia, lepas itu dicop merah. Jadi kawan saya itu terpaksa balik lagi ke Kuala Lumpur, Pak. Enggak. Ini kasusnya mesti ada kasus lain barangkali. Oh, kalau kasus lain itu nggak ngerti, Pak. Tapi isunya itu begini, Pak. Harusnya temennya yang mengalami kejadian itu yang nelpon, Mas. Jangan Mas Ramlinya. Jadi jelas ya. Iya. Harusnya tidak ada itu. Kitanya pun mau balik Indonesia, Pak, untuk masa ini. Ya, mestinya kalau permitnya masih hidup, ya dia nggak apa-apa pulang. Kemarin juga yang beberapa yang masih hidup pulang aja tuh. Oh gitu, Pak, ya. Berarti ini cuma isu-isu yang beredar saja lah, Pak. Gosip kali itu. Kalau isu susah juga kita ya. Itu yang saya mau tanyakan. Itu hoax enggak, Mas. Kalau isu harus mungkin ada. Kalau begitu Pak ya, saya mau memastikan. Contohnya saya mau pulang dalam bulan depan. Saya punya permit baru sambung 1 bulan yang lalu. Ini nggak ada isu, Pak, yang untuk pemotongan permit. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Kemarin juga banyak kok yang pulang-pulang masih ada permitnya, pulang-pulang aja. Ya, untuk kemasukannya itu gimana, Pak? Sampai sekarang belum ada keputusan. Ya, itu majikannya yang harus mengurus My Travel Pass ya. Melalui My Travel Pass, merayu untuk mendatangkan pekerjanya ya. Ya namanya merayu ya bisa disetujui, bisa enggak ya. Iya. Tapi prinsipnya majikan yang harus merayu melalui My Travel Pass ya. Ada aplikasinya itu. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Ramli yang ada di Ampang. Bahwa itu hoax ya, Pak ya. Kalau ada permit masih berlaku, semuanya aktif, kok dicop merah? Ya enggak dong seharusnya, Pak ya. Ya itu dia, ini namanya isu, jadi kita nggak jelas juga ini gosip, Pak, gosip. Case-nya apa? Mungkin ada case-case lain ya. Case-nya apa, Pak, kira-kira? Misalnya ada kejadian orang permit masih hidup, ya, permit masih hidup, tetapi itu permit palsu. Malah ditangkap. Permit palsu. Iya, permit palsu. Ada kejadian permit palsu. Bahkan kemarin kan saya juga diposting di Facebook saya. Kita menemukan 2 permit palsu. Nah, kita juga ada kasus orang mau pulang pakai permit palsu malah ditangkap karena dia kena permit palsu. Bedanya permit palsu dengan permit asli itu apa sih, Pak? Dari memang tampilan secara fisik sepertinya berbeda. Sama, Pak. Beda. Beda. Yang palsu itu lebih kuning ya. Lebih kuning. Lebih kuning kalau saya lihat, bandingkan tuh kuningnya nggak inilah ya. Kuning banget gitu ya, Pak ya. Ya, lalu memang ada kecurigaan saya, kok ini bisa selain fisiknya nggak lazim, paspornya habis lebih dulu dari permitnya. Oh iya, itu Pak yang paling menandakan itu. Itu loh, ini kok aneh dia bilang. Kan biasanya permit kita itu berlaku sepanjang paspor kita tuh masih aktif, betul, itu masih hidup. Betul. Itu ada orang yang inbox saya, apa ini tolong lu, saya bilang, oh ini nggak lazim, ini saya cek dulu permitnya, saya cek ke immigration, ternyata palsu gitu. Malah dia, waduh Pak, kenapa jadi palsu begini? Nah itu kan Pak, banyak yang nggak sadar bahwa permit yang ada di paspornya itu palsu gitu. Jadi mungkin yang saat ini bisa dicek adalah jika permit Anda berlaku sampai 2028, sedangkan paspor Anda habis 2022, itu palsu ya Pak ya? Oke. Itu yang secara fisik itu memang kuningnya beda ya, kuningnya. Yang satu kuning betul, yang satu agak kemerah-merahan gitu ya. Permitnya itu. Printernya jelekan itu Pak. Ya. Dan satu hari saya nemukan 2 tuh, pagi itu saya menemukan 2 karena saya agak aneh ini ya. Baik, penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa Ibu? Dari Bu Hani, Kuala Lumpur. Bu Hani di KL, apa Bu yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes Hermono? Saya nak tanya Pak, saya ini ada kawan dari Indonesia yang ilegal, tapi dia nggak punya, pikirannya sudah agak gila, lepas itu orangnya lumpuh. Ya Allah, kasihan banget Bu Hani. Jadi sekarang ini saya tolong ada di rumah saya, tapi sekarang saya ini kan mau sekarang ini ada di rumahnya Ibu. Iya. Perempuan atau laki? Perempuan, tapi saya sudah bina itu 1 tahun sakitnya ini.
Jadi sekarang ini masalahnya saya mau pulang ke Indonesia bulan 5, 17 hari bulan. Gimana Pak kalau dia itu nggak ada kampung, nggak kenal keluarga. Jadi gimana itu? Ya apa maksudnya gimana? Keputusan itu gimana? Saya minta permohonan Bapak, kebaikannya gimana? Jadi ini yang Ibu tolong ini sampai 1 tahun ini tidak tahu apa-apa, hilang ingatan gitu ya, dan sakit mental. Bukan dia sakit stroke. Karena dia sakit stroke, ingatannya itu setengah hilang. Jadi orang itu katanya dari Jakarta, bukan dari saya punya kampung Surabaya. Tapi itu gimana kebaikannya selanjutnya? Bu Hani, kenapa Bu Hani tidak melaporkan dari dulu? Ini sudah setahun. Karena gini Pak, gini Bu, saya nak melaporkan itu, saya kan masih pertanyakan dia kampungnya mana. Tapi dulunya di sini, masuk ke Malaysia, ikut PT, dan pasportnya itu ada copnya belakang itu, rumahnya itu Cirebon. Jadi saya itu pening gimana caranya, itu sekarang saya baru dapat menghubungkan dengan keluarganya. Pak Dubes. Oh, dengan Pak Dubes. Bukan, menghubungkan dengan Pak Dubes. Jadi saya nak tanya gimana mengusulkan orang ini. Karena saya mau balik. Ya Allah. Kalau begini Bu, kalau dia mau pulangkan sih nggak masalah, bisa kita pulangkan lah ya. Cuman kan masalahnya. Tapi kan sakit parah Pak. Ya kita lihat pertama kan harus ada izin layak terbang dulu dari dokter. Ini orang ini boleh terbang nggak gitu kan, layak untuk terbang. Yang kedua yang menjadi masalah, ini kan dia nggak tahu kita pulang terus pulangnya kemana gitu kan? Dia tahu nggak Bu kalau dia mau pulang kemana gitu? Nah, makanya itu Bu, saya pun pening. Bingung kalau misalnya ada kampungnya, kan kita sedang menghubungi keluarganya. Betul. Mungkin orang ini ada tapi sudah hilang ingatan. Jadi kita tanya sedikit demi sedikit pun nggak pernah tahu, lupa semua. Paspornya ada Bu ya? Paspornya yang lama itu ada Pak. Paspornya yang lama itu. Terbitan tahun berapa tuh? Permit tahun. Enggak, terbitnya tahun berapa paspornya? Paspornya dikeluarkan. Paspornya itu sudah mati. Iya. Dan sudah lama, sudah 2010 itu dia pakai permit Pak. Oh, tapi gini aja lah. Kalau bisa itu paspornya dibawa ke KBRI, kita lihat di database kita itu ada nggak di database-nya. Ibu datang bisa nemui saya di KBRI bawa paspornya. Nanti kita cek di database itu ada nggak data yang bersangkutan itu di database imigrasi. Gitu Bu Hani ya. Bu Hani hari Senin atau Selasa gitu menjumpai Pak Dubes. Kan sudah nelpon duluan nih. Iya. Iya, ngomong aja sama Pak Satpam di depan itu. Siapa tahu. Oh, nah, gimana kalau menemui Pak Dubes itu bagaimana? Minta Satpam itu. Ya, bilang aja mau ketemu Pak Dubes gitu. Oh, bilang udah janjian sama Pak Dubes gitu. Oh, gitu. Dibawa paspornya. Saya boleh minta nomor telepon Pak Dubes bila saya kan, tidak nanya. Nggak apa-apa, datang aja Bu, nggak apa-apa. Datang aja ngomong sama Pak Satpam, nanti Pak Satpamnya bilang sudah ada janji sama Pak Dubes gitu. Nah, sekarang saya nak tanya lagi Bu, saya ini sudah ada STO daripada Immigration, kan STO saya kan bulan 5, 17. Jadi kalau misalnya sementara ini saya bawa itu jalan-jalan, misalnya ada polis masih kena atau lepas. Kalau kena saya ya takut lah jalan-jalan. Ibu kan di Kuala Lumpur enggak lah, kan di Kuala Lumpur, jangan jalannya jauh-jauh. Kan juga lintas negeri belum boleh Bu. Bukan Pak, karena saya ini jalannya kerja. Oh, saya kerja, bukan jalan-jalan itu. Ya. Saya ini bekerja kontrak. Habis pulsanya kali Bu Hani ya. Pekerja kontrak gitu. Bisa ya Pak ya, ibu-ibu kerja kontrak gitu. Banyak lagi. Ya Allah. Jadi nih Pak, kasusnya nih mungkin sisi kemanusiaannya Bu Hani ya Pak ya. Kasihan ada orang sakit lumpuh akhirnya diurus 1 tahun dengan biaya sendiri, saya rasa itu Pak. Banyak gitu-gitu. Ya Allah, kasihan banget Pak. Pak. Ada yang 2 tahun kemarin saya pulangin itu udah 2 tahun tuh ikut orang stroke.
kebetulan dia datang ketemu saya di halaman gitu ya. Kenapa Pak minta tolong ini ya udah kita pulangin. Berarti orang-orang Indonesia ini persaudaraannya kuat sekali ya Pak ya. Mau gitu menolong sesama warga Indonesia yang kesulitan, sakit. Saya yakin dikasih makan pakai biaya sendiri tuh kan Pak. Iya, itu dia termasuk kemarin kan kita bayarin lah pulangnya dia semua tuh ibunya. Dianterin juga ke bandara sama si ibu itu, terus bandara udah diserahkan ke Aomi gitu ya. Pak ini udah saya serahkan di bandara. Ya Allah, hebat banget ini warga hebat, kita. Hebat. Ada kemarin pulang kemarin. Oke. Assalamualaikum Bu. Iya. Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa ini Bapak? Bu, boleh tanya Bu? Iya, ini Bapak. saya Bu dari Johor Bu. Namanya siapa Pak? Rasikin Bu. Pak Rasikin di Johor. Dari Batu Pahat Bu. Iya, silakan apa yang ingin disampaikan? Saya mau tanya ini Bu, masalah kalibrasi ini Bu. Iya, silakan. Ini paspornya kan sudah mati Bu. Saya berapa kali sama kawan-kawan saya itu 4 orang di kedutaan Johor Baru, tapi nggak diperbolehkan, nggak dilayani Bu. Ya itu kan memang kan ini sama yang tadi kan. Yang harus datang itu kan majikannya, bukan TKI-nya. Bapak datangnya sama majikan nggak Pak? Nggak dikasih surat-surat dari majikan lengkap semua. Bukan suratnya. Bukan itu. Jadi majikan itu kan harus dinilai dulu oleh KBRI atau KJRI apakah layak untuk mengambil tenaga kerja ya. Lalu kan tadi saya sudah jelaskan majikan harus bayar deposit dulu 500 itu. Sudah bayar deposit belum majikannya? Sudah bayar. Nah, itu resipnya semua ada. Majikannya harus datang. Majikannya harus datang, nggak bisa pakai surat, nggak bisa IC-nya aja semuanya, harus orang. Waktu mula-mula itu Bu, waktu mau pergi kedutaan itu, dia bilang surat-suratnya kurang lengkap. Nah, terus saya pergi majikan lagi, minta surat-surat yang lengkap, semua dikasih sama majikan itu, surat IC-nya majikan semua langsung step dikasih. Sampai sana nggak dilayani Bu. Iya, bukan majikannya, majikannya kan nggak datang kan? Yang datang itu majikannya. Majikan harus justru majikannya yang datang dulu ya, majikannya datang dulu. Tapi dia bilangnya belum dibuka lagi kalau di Johor, dia bilang. Ya nanti kita jelaskan lah. Nanti kita koordinasikan dengan Johor. Ya. Nanti bisa dicoba lagi setelah Pak Dubes. Hari Sabtu saya akan ke Johor. Setelah Pak Dubes ke Johor, nanti bisa dicoba lagi datang ya. Hari Senin saya boleh pergi sana lah Bu. Hari Senin belum, Pak Dubes belum ke Johor. Baru Sabtu besok saya ke Johor. Sabtu besok baru ke Johor, mungkin Senin depannya lagi. Iya, Senin depannya Bu maksud. Iya. Tapi majikannya bukan bapaknya yang datang ya. Majikannya yang harus datang. Oh iya Bu, ya majikan siap datang Bu. Iya. Nah kalau udah begitu bisa itu Pak. Mungkin kok jadi saya ngomong bisa. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rasikin. Jadi ini juga untuk teman-teman semua ya yang ada di Johor gitu ataupun yang ada di Pineng dan mengatakan bahwa saya tidak dilayani, saya terus dibilang belum buka, itu bukannya belum buka, tapi yang harus datang terlebih dahulu adalah majikannya. Karena KJRI akan menilai majikan ini layak tidak untuk mempekerjakan Anda, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo? Halo? Ya, dengan siapa ini? Selamat malam, dengan Rosidi di Johor. Rosidi di Johor juga, bukan Pak Rasikin ya ini ya? Bukan. Oke, di Johor, silakan ingin menyampaikan apa kepada Pak Dubes Hermono? Saya mau tanya, Bapak Dubes. Iya. Saya kan mau ikut program rekalibrasi tenaga kerja ini. Sama juga nih kasusnya. Sebetulnya keluhan saya sama dengan orang-orang lain. Ya sudah, nanti kalau gitu jawaban saya sama juga Pak Rasidi. Nah, nanti saya jelasin ini. Bedanya, saya sudah datang ke kedutaan dengan majikan. Kedutaan apa ke KJRI? Kedutaan Johor lah, ke KJRI Johor. Ya. Terus? Saya sudah beratur dari pagi sampai petang itu. Lepas itu jawaban daripada kedutaan Johor, KJRI Johor, di sini belum bisa melayani. Ya nanti kita bicarakan dengan KJRI Johor ya, kenapa kok begitu ya. Tapi prinsipnya kan boleh. Lagi satu Pak, yang mau saya konfirmasi. Itu hari saya pernah ada inbox, itu betul Facebook Bapak atau bukan. Lepas itu Bapak bagi nomor telepon untuk datang ke mana? KL. Apa nama Facebooknya?
Harmono, Dubes Harmono. Oh, ada KL-nya tidak? Dubes Harmono KL. Dubes aku lupa lah, tapi nanti aku dengar balik. Itu nama Dubes Harmono kira lah macam itu. Itu Bapak ada bagi satu nomor telepon suruh hubungi, aku sudah hubungi. Lepas itu dia bilang kalau di KGL memang boleh melayani, atau kalau memang Johor betul-betul tidak bisa melayani rakyatnya, lebih baik saya datang KL, macam itu saja, Pak. Oh, mungkin saya kasih nomor Johor barangkali ya. Oke. Tapi kalau saya tanya Bapak, waktu itu ini KL atau Johor, Pak? Bapak bilangnya KL. Maksudnya gimana, Mas? Kan saya Bapak Harmono itu ada bagi satu nomor telepon. Kamu hubungi nomor ini saja. Saya sudah menghubungi nomor itu, dia bisa nolong, tapi posisinya di KL gitu. Oh, jadi harus datang ke KL? Oh, ini gini. Waktu itu dia di Johor. Saya kasih nomornya nomor atasnya ketenagakerjaan. Atasnya ketenagakerjaan. Saya tidak tahu kalau ini dari Johor gitu. Tidak apa-apa, Pak. Kalau memang Johor sudah tidak bisa melayani, lebih baik saya jauh datang ke KL. Saya bersedia datang. Kalau datang ke KL boleh tidak Pak dengan majikannya? Boleh. Tapi kita bicarakan dulu dengan KJRI Johor lah ya. Ya, sebab selepas saya inbox Bapak itu, saya dengan majikan, kebetulan saya kerja di sini, alhamdulillah lah. Ya, orang-orang kerajaan lah. Jadi dia sudah boleh keluarkan saya surat jalan. Oke. Tapi kalau misalnya Mas Rosidi datang ke KL aja boleh nggak Pak? Boleh aja. Tuh Mas datang ke KL aja kali. Kalau memang seperti itu, sebab nunggu-nunggu kedutaan Johor ini tak boleh pakai lah. Di Johor namanya KJRI bukan kedutaan. Anggaplah sama. Anggaplah, orang salah kok dibenerin nggak mau. Ya udah. Kalau sekiranya memang KL yang bisa membantu rakyatnya, tidak apa-apa. Jauh-jauh kita boleh datang. Baik, terima kasih ya Mas Rosidi ya. Oke. Begitu saja ya. Baik, terima kasih Mas Rosidi. Sepertinya ini keluhannya ada di Johor ya Pak ya, bahwa sudah datang ini malah dengan majikannya langsung. Dan kalau memang di Johor nggak bisa, mau datang ke KL nggak apa-apa lah. Yang penting dapat permit, dapat paspor gitu Pak. Iya, kalau dia memenuhi syarat kan. Ya, artinya majikannya kan kita lihat company profile-nya ya. Company profile-nya yang kira-kira pasti diterima oleh kedutaan KBRI KL itu seperti apa Pak? Itu saya lupa websitenya apa, link untuk rekalibrasi tenaga kerja. Begitu diklik itu ada tuh syarat-syarat yang harus dibawa. Besok saya di Facebook lagi deh. Saya upload lagi di Facebook linknya untuk rekalibrasi tenaga kerja. Di situ ada syarat-syaratnya, company profile, strukturan organisasi, bekerja di bidang apa, gitu-gitu ya. Nah, itu harus dibawa ya. Oke. Baik, penelpon berikutnya. Selamat malam. Selamat malam Mbak Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Solihin di Ipoh. Iya, apa ini yang ingin disampaikan kepada Pak Dubes Hermono? Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam Pak Solihin. Mau tanya sedikit Pak Dubes. Ya, silakan. Kalau caranya mau balik tapi paspornya tak ada, macam mana Pak Dubes? Lah. Ini nih ngerjain namanya. Orang udah dijelasin. Harus rekalibrasi. Bikin SPLP dulu. Oh, itu paspornya itu hilang, butuh setipnya pun tak ada. Iya, bikin SPLP. Pakai KTP boleh, pakai apa? Kakak boleh. Tapi dia ada itu anak kecil lagi. Saya punya kawan di sini baik. Oh, punya anak. Umur? Iya. Anaknya umur sekarang 8 tahun. Sudah punya dia seperti sertifikat kelahiran gitu? Iya, ada. Ya itu aja dibawa ke. Tapi itu yang punya mamanya yang paspornya hilang. Oh, mamanya bikin SPLP dulu. Oh. Punya KTP kan, punya kakak, kartu keluarga. Kalau kakak ada. Nah, ya, bisa dipakai. Bisa. Nanti mamanya buat SPLP dulu, terus anaknya diurus SPLP-nya. Oke, begitu saja ya, Mas Solihin. Iya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari kolom komentar. Kalau paspornya di blacklist, itu boleh buat pulang tidak gitu? Paspor di blacklist. Bolehkah paspor blacklist buat pulang? Tolong tanyakan dong Mbak Ika sama Pak Dubes gitu. Masih berlaku kan paspornya? Paspor masih berlaku tapi di blacklist tuh maksudnya apa ya Pak ya? Nah itu udah di blacklist tapi bisa masuk lagi, lucu juga. Itu dia Pak, gimana ya? Ya, mungkin lebih amannya bikin SPLP aja kali ya. Karena kita di blacklistnya kenapa juga nih orang ini kan kita nggak tahu ya apakah pelanggaran keimigrasian atau pelanggaran yang lain gitu ya.
Kalau mau aman sih pakai SPLP aja. Ya Pak ya. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Bolehkah paspor blacklist hilang? Facebooknya dikecilkan dulu, Mas. Masih berlaku kan paspornya? Facebook dikecilkan dulu. Halo. Iya, halo. Dengan siapa ini? Burhan. Ini Mbak Ika ya? Iya, betul. Pak Burhan, apa ingin disampaikan? Pak Burhan ada di mana ini? Di Banting. Di Banting. Yang ingin disampaikan kepada Pak Dubes Hermono apa nih? Iya, kita kan ada kawan-kawannya juga, sama kawan-kawan yang paspornya udah mati dalam 2 tahun. Jadi kita mau pulang ke Indonesia. Jadi maksudnya kita harus pergi kedutaan dulu atau direct ke immigration? Paspornya udah mati? Iya, sudah mati. Oh, harus buat SPLP dulu. Oh, setelah punya paspornya masih hidup. Sorry. Paspornya masih hidup, bisa sudah mati. Oke. Kalau paspor masih hidup langsung ke saya bayar daftar STO immigration itu kan, ikut rekalibrasi. Nggak perlu bikin SPLP, Pak, kalau paspor masih hidup. Jadi sekarang kita harus pergi kedutaan atau direct ke immigration? Direct ke immigration. Tapi nggak bisa langsung datang ke imigrasi. Harus daftar STO dulu. Harus daftar STO. Untuk di situ nanti ada pilihannya rekalibrasi pulang. Oh gitu, daftarnya di mana? Di kedutaan? Bukan, di imigrasi Pak, di imigrasi, website daftar dulu. Tapi bukan ke kantor imigrasinya ya, melalui website di internet. Ya, ada tuh linknya, ada linknya di di imigrasi itu sto.imi.gov.my ya. Bapak search aja di internet rekalibrasi pulang imigrasi, immigration, nanti langsung muncul keluar tuh linknya. Nah, daftar di situ. Jadi, kira-kira boleh tanya sedikit, Pak? Iya, silakan. Masalah biaya yang harus kita keluarkan tuh macam mana tuh? Biayanya yang jelas, tuh, Pak? Yang jelas bayar kompon 500, ya tes COVID mungkin 250 mungkin ya, sama tiket lah. Oh gitu. Nah, tiketnya tergantung. Mau pulang pakai bisnis sama ekonomi. Kalau kita pergi terus direct ke imigrasi, nggak boleh. Tidak dilayani Pak kalau langsung datang. Tidak. Harus ada antrian online itu. Nanti dikasih tanggal kapan harus datang. Oke, gitu saja ya. Ditanggapi baru kita datang sana ya. Iya, kalau sudah punya antrian nomornya itu di print. Di printnya bisa di immigration. Itu ada tuh tempat jasa printan. Kalau dari handphone aja imigrasi juga nggak mau ngeladenin. Kita nunjukin di handphone gini, dia tidak mau, harus ada printingan kertasnya. Kalau sudah ada nomor untuk datang ke imigrasi tanggal berapa, jam berapa. Ya, nggak bisa langsung datang. Sebab kita ada 2-3 orang mau pulang. Iya, itu semua harus daftar satu-satu di immigration. Ya, terima kasih ya Pak Burhan. Oke, makasih. Ini kebingungannya banyak ya Pak ya. Jadi padahal kita sudah kurang apa untuk mensosialisasikan program ini, caranya, syaratnya gitu. Tapi tetap aja saya mau pulang gimana caranya? Saya mau pulang gimana caranya? Ini gimana sih Pak kayak gini Pak? Ya itulah persoalannya memang di situ juga ya. Jadi kita kan juga sudah minta bantuan ya teman-teman ormas untuk bantu-bantu menjelaskan ya aktivis-aktivis ya. Karena saya tahu juga di luar sana tuh banyak sekali yang nggak ngerti apa-apa. Benar. Saya juga kan sering banget Pak ngebahas tentang rekalibrasi ini kalau bahkan live. Untuk bikin SPLP gimana pun nggak tahu. Gitu ya. Jadi memang tantangannya berat banget ya, berat. Jadi itu sebabnya kan saya selalu minta bantuan teman-teman ormas ya, teman-teman yang aktif lah ya untuk membantu yang begini-begini ya. Nah, maka itu kita buka juga layanan yang nggak bisa daftar. Oke lah, sini kirim datanya, atau kalau nggak bisa ngirim datanya pun datanglah ke KBRI gitu ya, kita daftarin ya. Karena memang di luar sana itu banyak sekali ya. Kalau enggak nanti kena calo lagi gitu kan. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Eka Supriyadi, Kak. Pak Eka ada di mana posisi, Pak? Di Kuala Lumpur. Saya mau nanya. Silakan. Mau nanya nih, Mbak Eka. Ya, ke Pak Dubes. Ya, silakan. Saya mau daftar STO, mau balik, tapi saya STO ini di bulan 6 tanggal 4 baliknya, dan saya ini mau bawa anak kandung saya sendiri. Tetapi emak dari istri saya, emak dari anak saya ini, dia lari udah sekitar 1
1 tahun yang lalu. Ya Allah, kasihan. Terus? Jadi saya semalam itu ke Suruhjaya Sumpah, kita diluluskan. Cuman ini saya mau balik dengan nenek anak saya. Oh, ada neneknya di sini? Ada. Oh, dan nenek mama saya ini nenek mamanya. Okay. Ini mama kandung saya sendiri. Oh, mama kandungnya. Oke, terus? Saya ini seorang ayah mau balik anak saya lah. Terus? Anaknya umur berapa? Umur 4 tahun. Oke, lalu? Tapi itu surat lahir dia semua itu lengkap, Pak. Terus? Udah itu neneknya anak saya bulan 5 tanggal 31 ini dia STO. Cuman macam mana? Apa dibolehkan, Kak, seorang ayah membawa anak kandung sendiri? Semua itu lengkap, dari foto dia lahir, surat-surat lahir, surat injection dia semua ada. Surat nikahnya ada nggak? Surat nikah di sini, Pak. Sebab bini saya dulu orang Madura. Oke. Ngerti. Iya. Jadi kan yang menjadi persoalan ini kan yang menjadi pertanyaan lah ya. Yang paling gampang itu adalah ibunya ya. Kalau bapaknya kan betul ini bapaknya, nah ini gitu kan persoalannya. Kalau ibunya kan pasti ibunya, tapi bapaknya kan ini harus yang kalau ada surat nikah itu lebih gampang ya. Surat lebih nikah, gampang. karena surat nikah itu yang membuktikan bahwa memang bapak itu adalah bapak kandung yang betul. Iya. Tapi ini surat nikah enggak ada. Tapi saya macam mana, Pak, mau balik sementara saya sudah daftar STO. Surat kelahiran yang punya apa? Surat sumpah atau GPN atau akuan sumpah atau apa? Surat si anak ini. Surat pejabat sumpah, Pak. Pejabat sumpah. Kalau gitu ke KBRI aja lah. Ya. KBRI ya. KBRI anak saya tanggal 31. Tanggal 31 Maret ini, Pak. 31 udah. SPLP saya sudah, SPLP nenek sudah. Tinggal SPLP anak 31 Maret. Sudah buat janji ya? Sudah buat janji. Oh ya udah, nanti dibicarain di sana. Nanti stafnya yang akan menjelaskan. Nanti Bapak jelaskan saja bahwa Bapak akan membawa pulang anaknya ini, ibunya lari gitu deh. Iya, Pak. Nanti jelaskan saja sama bagian konsuler di situ. Oh iya. Oke. Terima kasih, Pak ya. Oke. Terima kasih ya Pak Eka. Kita tunggu satu penelpon lagi ya, karena Pak Dubes juga waktunya sangat terbatas. Ini yang saya baru tahu, Pak, bahwa kalau ada ibu pasti itu anaknya lah ya gitu. Tapi kalau bapak ternyata bisa ngaku-ngaku ya, Pak ya. Ya, gimana buktinya kalau kalau dia itu anaknya? Kalau ibu juga buktinya dia anaknya apa? Ya biasanya kan kalau ibu tuh ada kedekatan di dalam surat, kan ada surat ini, surat lahir atau akuan sumpah atau GPN bahwa ini memang ibunya. Karena banyak kasus juga ada anak yang bapaknya nggak ada gitu kan. Betul. Jadi selalu. Tapi kalau ini ibunya nggak ada lagi. Jadi kalau dalam kasus itu kan dalam surat kelahirannya disebutkan anak dari seorang perempuan. Nama siapa? Betul Pak. Tapi kan anak dari seorang laki-laki tidak ada ya, Pak ya. Gitu loh. Kalau ada tes DNA mungkin itu bisa ya. Tapi kan mahal, $2.000 perlu waktu juga ya. Jadi memang persoalannya itu. Jadi kalau mukanya mirip mah bisa jadi mirip-miripin, cocok logi itu namanya. Kalau perempuan tuh surat kita bunyinya anak dari seorang perempuan nama siapa? Iya. Kan kita nggak bisa bilang anak dari seorang laki-laki. Iya. Kalau itu kan nama perempuan jelas di identitas pun nama perempuan itu gitu ya, Pak ya. Dalam surat lahirnya kan ini. Tapi kalau bapaknya kan kita nggak tahu. Iya. Gitu persoalannya. Jadi harus digali lagi ya, dijeblos keterangan bahwa sehingga petugas konsuler itu yakin bahwa ini anaknya. Nah, gitu. Meyakinkannya ini dengan cara apa ya, bisa Pak? Dengan wawancara, mungkin dengan surat keterangan dari orang-orang yang tahu di situ, siapa yang tahu ya. Mungkin ditelepon siapa yang tahu. Karena kalau ngaku-ngaku ya bisa aja, kan kita nggak tahu yang namanya kejahatan ya, Pak. Bukannya kita menuduh ya, Pak ya. Bukannya menuduh, tapi yang namanya hal dokumen seperti ini itu yang harus dibuktikan gitu kan ya. Karena kan kita pejabat konsuler itu juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Betul. Ya, jangan tiba-tiba ada apa-apa
mengklaim. Itu anak saya kok dibawa culik ya. Gitu. Yang salah KBRI nanti. Kenapa kok KBRI memberikan surat bahwa itu anaknya? Oleh sebab itu harus ada keterangan-keterangan lain lah, sehingga pejabat konsuler itu yakin bahwa ini adalah anak si bapak ini. Ya? Gitu. Oke. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Halo. Iya, Facebooknya dikecilkan dulu. Oke. Facebooknya dikecilkan. Iya, dikecilkan. Facebooknya dikecilkan, Pak. Iya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Saya Suki dari Sahalam, Bu. Ya, silakan. Apa Pak Suki yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes Hermono? Mau tanya kepada Bapak Dubes Hermono. Ya, silakan Pak Suki. Salam Pak Dubes Hermono. Ya, terima kasih Pak Suki. Sehat selalu. Amin. Ini Pak, saya mau tanya, istri saya itu mau pulang ke kampung, tapi permit itu nanti mati di bulan 4/17, tanggal 17. Tapi sudah beli tiket di tanggal 8 pulangnya. Itu apa harus kita minta atau majikan minta surat memo di immigration itu, Pak? Matinya pulang permitnya bagaimana tadi? Permitnya mati kapan? Permit mati di bulan 4 tanggal 17. Pulangnya di tanggal 8. Bulan 4. Bulan 4 juga. Bulan 4 juga. Itu gimana Pak? Apa harus kita minta surat memo check out atau enggak itu, Pak? Dia nggak check out memo ya. Dia kan masih berlaku berarti waktu pulang kan visanya masih berlaku ya. Masih berlaku seminggu kira-kira 10 hari. Iya. Nggak perlu lah ya Pak, langsung pulang aja. Itu nggak masalah Pak ya. Ini bisa, tapi dia pulangnya bukan kabur ya, karena kalau bukan. Karena kalau dia dimatikan oleh majikannya, dia menjadi ilegal kan statusnya. Iya, karena kalau kabur terus merasa yakin bahwa majikannya nggak lapor, begitu di scan nanti di imigrasi di bandara itu tiba-tiba bunyi tininit, ternyata ada yang laporan, ditangkap ya Pak, bisa ya? Ya, itu takutnya tergantung. Bu, Pak, takutnya gitu nanti kalau kita nggak bawa surat memo atau com. Enggak kalau com sih enggak. Kabur. Karena yang kalau visa masih berlaku itu nggak perlu buat com. Bahkan yang kemarin yang pulang-pulang Ome pun banyak yang ini masih ini kok itu ditolak juga. Ini nggak perlu com gitu ya. Nggak perlu com Bapak. Pulang aja pakai tes COVID aja. Oke Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Suki. Itu adalah penelpon terakhir. Rasanya emang kalau mau menghadapi keluhan dan masalah tidak akan habis ya Pak ya. Kasihan juga Pak Dubes sudah lama sekali nih harus melayani kita, dan kita juga tidak mau mengambil waktunya Pak Dubes lama-lama lah ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih. Tapi yang penting ya tadi ya, COVID ini akan merubah semua ya. Jangan sekali lagi coba-coba masuk tembak lorong lah, masuk jalan belakang lah, itu udah nggak berlaku lagi. Tidak akan lagi ya Pak. Dan itu hukumannya menjadi sangat berat ya. Hukumannya apa sih Pak? Sekarang kan kemarin saya itu dicambuk dan tingkat hukumannya juga lebih berat. Dicambuk Pak? Iya, kemarin juga saya bilang. Astagfirullah. Tidak seperti biasanya lah ya. Jadi hukumannya lebih berat karena dia gitu kan pelanggarannya bukan pelanggaran ke immigration biasa. Dia kan melanggar aturan COVID segala macam gitu kan. Jadi ada double pelanggaran gitu ya, bukan pelanggaran ke immigration. Bukan seperti biasa. Kan sekarang sudah ada undang-undang karantina kalau di Indonesia Pak. Kalau di Malaysia saya nggak tahu. Ya, yang gitu-gitu. Jadi pelanggarannya kan tidak hanya pelanggaran ke immigration. Betul. Ya. Jadi ada pelanggaran tentang SOP kesehatan lagi, jadinya jelas hukumannya akan 2 kali lipat ya Pak ya. Jadi jangan coba-coba lah ya. Kalaupun mau pulang, ini kan juga problem. Mau pulang biasa lah. Orang kita kadang-kadang kan nggak mau blacklist ya, lalu pulangnya lewat jalur belakang. Betul. Itu pun banyak yang ketangkap ya. Jadi ya
Kalau ketangkap pulang lewat belakang, ikut tongkang, apa Pak hukumannya Pak? Nah, masuk ini lagi kan? Masuk lokap lagi. Masuk lokap lagi. Belum lagi di Indonesia, ya orang masuk tanpa PCR lagi, ini kan problem lagi. Gitu kalau naik tongkang kan emang masuknya entah sampai Indonesia ini di mana kan kita nggak tahu itu Pak. Ya kalau nggak tahu, kalau ketangkap gimana? Nah itu dia kita memang kalau hal yang salah pelanggaran, memang selain rasa was-was, ketangkap akan lebih bahaya. Tidak ketangkep di tengah jalan, tiba-tiba laut kita tidak tahu seperti apa cuacanya. Jadi lebih baik pulang saja. Ini kan persoalannya selalu pertanyaannya, nanti kalau saya pulang kerja apa? Ini kan gini ya. Seolah-olah udah pesimis dulu gitu ya. Emang negara ngasih makan gitu kan. Tapi kan orang juga banyak juga kasus-kasus, cerita-cerita orang yang pulang jadi TKI lebih sukses malah gitu kan. Malah jadi pengusaha. Banyak loh teman-teman saya punya ya. Jadi kita jangan negatif dulu ya. Kalau sudah pikirannya negatif, nanti kerja apa? Ya nanti betul-betul gak kerja gitu kan. Tapi yakin lah dengan ada usaha, dengan segala macam ya pasti ada lah. Daripada nanti di sini pun tidak punya dokumen, ketangkep, mungkin duit yang diperoleh pun habis juga, ya belum lagi kalau sakit nggak bisa berobat. Nah ini gitu mungkin sebelum kita tutup Pak, satu lagi Pak, yang saya dengar kalau PMI kita sudah semuanya lengkap Pak, ada paspor masih hidup, permit juga ada, di jalan sering ketemu polisi tuh katanya tetap mengerjai gitulah ya, duit dikasih, katanya udahlah Mbak daripada saya ribet-ribet lagi ditanyain polisi, mereka minta duit rokok kasih aja. Harusnya tuh kan nggak begitu ya Pak ya. Ya ini kan problemnya ya mungkin adalah oknum begitu ya, mungkin juga ada. Tapi kadang-kadang kan itu tadi problem permit bebas itu kan juga pelanggar ya. Mungkin karena mereka tahu mereka pun punya kesalahan ya Pak ya. Misalkan kan majikan cleaning, dia kerjanya di mana? Ini kan juga penyalahgunaan ke immigration juga ya. Atau majikannya harusnya si A, dia kerjanya di tempat B gitu. Dia udah tahu dulu gitu kan. Jadi ya udah. Jadi saya baru paham tuh. Jadi kan kalau saya live tuh pasti akan ada gitu. Males lah saya ketemu polisi Malaysia tuh, orang kita lengkap kok, ada dokumen semua, tetap aja di jalan ngasih RM50, ngasih RM100. Jadi kan saya, loh kenapa harus gitu? Kan kamu lengkap semua berdokumen. Ternyata masalahnya begitu ya Pak. Bisa juga karena ya itu yang saya bilang tadi baru kita bahas mengenai permit bebas itu ya. Mungkin ada perusahaan mengeluarkan permit cleaning, tapi dia kerjanya di construction, di kebun, di freelance, hari Minggu bersih-bersih rumah di mana. Itu kan kena juga ya. Itu kan pelanggaran ke immigration juga, penyalahgunaan permit namanya. Penyalahgunaan permit. Jadi sebenarnya mereka tuh tahu mereka ada kesalahan ya mungkin ya Pak ya. Jadi ada rasa takut juga walaupun pegang permit, ya udahlah daripada dipanjang-panjangin kasih aja gitu ya. Bisa juga begitu ya. Jadi makanya kalau ini ya yang sesuai gitu ya, kerjanya permitnya apa, kerja di mana ya harus di situ ya. Kalau permitnya bunyinya kerja di perusahaan X tapi kerjanya di perusahaan B gitu kan, nah, ini juga kan pelanggaran juga itu. Jadi harus hati-hati juga ya, harus hati-hati karena ini persoalannya kan kita ini orang warga kita itu banyak beli permit bebas itu kan. Betul. Ya ini kan permit harusnya tanggung jawab majikan kan. Betul. Malah saya dengar permit mahal tau Mbak, 1 tahunnya 4.000. Permit apa? Ekspatriat aja nggak 4.000. Itu dia karena kan apa istilah agent gitu kan. Iya, jual beli ini Pak, jual beli visa permit ini. Itu. Nah ini sebetulnya kan percuma juga beli permit gitu ya. Karena kan pelanggar juga, kalau kena melanggar juga nggak ada gunanya. Salah juga gitu. Salah juga. Ya. Itu banyak loh Pak, banyak banget Pak yang begitu Pak. Itu dia, belum lagi yang komplain udah diurus agentnya nggak hilang, udah banyak sekian ribu. Kemarin pun ada ketemu saya, ada ibu-ibu, Pak ini teman-teman saya permitnya agentnya nggak bisa dihubungi, kamu kumpulin aja kita lapor ke polisi, nanti kita dampingi lah gitu ya. Karena itu kan ini ya, penipuan lah ya. Iya. Masalahnya banyak banget ya Pak yang nggak bisa diselesaikan dengan waktu sekejap gitu, dan itu kayaknya emang
benang kusut yang diurainya dari mana dulu nih, gitu ya Pak ya. Tapi saya yakin dengan COVID ini jadi momentum untuk membereskan. Betul. Dampak COVID ini mau tidak mau kita jadi disiplin. Kita jadi teratur, kita jadi tertib dokumen, tertib dalam hal yang lain juga gitu ya Pak ya. Mungkin yang pati-pati pun akan semakin berkurang, ya orang masuk pun lebih disiplin. Calo-calo gitu ya. Juga ruang geraknya makin sempit. Jadi saya selalu bilang sama teman, COVID ini harus kita jadikan momentum untuk beres-beres ya. Oh iya, beres-beres. Beres-beres termasuk pelayanan segala macam gitu kan. Jadi ada manfaatnya juga COVID itu ya. Ternyata ya Pak ya. Ya, jadi dia blessing in disguise itu. Blessing in disguise, dia men-trigger ya, mendorong kita untuk mencari solusi gitu kan. Betul. Dan saya yakin COVID ini justru akan ke depan akan menjadi lebih baik lah kondisi rekan-rekan kita di sini ya, teman-teman yang ilegal lah, yang ini, yang itu nanti akan dengan sendirinya itu akan berkurang lah ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Dubes atas waktunya. Terima kasih banyak sekali, dan tentunya semua yang di rumah juga mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Pak Dubes ini. Bapak kita semua gitu. Bapak yang disayangi oleh seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan Pak Dubes selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Tapi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa di Facebook saya, bisa di tag. Bisa ke Facebooknya, nama akunnya Bapak Dubes itu adalah Dubes Hermono KL. Kalau ada yang ngaku-ngaku bikin Facebooknya mirip Pak Dubes tuh jangan percaya. Banyak yang memanfaatkan ini Pak gitu, pada cloning akun gitu. Baik, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Ika ya. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua.